Bab 2901 Kata-kata Ye Lingtian mengejutkan Shen Dongjun. Lagi pula dia tidak mengerti, di mana Tuhan Yang Maha Esa melihat bahwa bahkan jika Zhou Jiaming menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis. Shen Dongjun merenung sejenak, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Apapun yang terjadi, dia tidak berani bertanya kepada Ye Lingtian, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Tuan, jangan khawatir, saya telah mengaturnya. Rumah sakit, ambulans, dan dokter sedang menunggu di pintu masuk gimnasium. Jika perlu, saya bisa berada di sana dalam setengah menit. Shen Dongjun juga membuat pengaturan seperti itu setelah melihat cedera Zhao Linger. Dia takut para anggota muda delegasi seni bela diri Daxia akan menderita trauma serius. Kali ini, konferensi pertukaran seni bela diri sangat tidak biasa. Shen Dongjun secara alami melihat bahwa, dalam kapasitasnya, dia dapat bernegosiasi dengan penyelenggara Dongying. Tapi Ye Lingtian tidak membiarkannya melakukannya. Ye Lingtian tahu betul bahwa bahkan jika Shen Dongjun pergi ke penyelenggara Dongying untuk berdebat dengannya, dia tidak akan mendapatkan hasil apapun. Tuan, ada kalimat dalam posisi saya yang rendah hati, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Tiba-tiba, Shen Dongjun mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Ye Lingtian sedikit penasaran. Dia tidak tahu mengapa Shen Dongjun sangat berhati-hati. Dia mengangguk dan berkata, ada apa? Katakan saja. Tuan Shen ada di depanku, jadi kamu tidak perlu begitu hati-hati. Dengan kekuatanmu, selama kamu berada di atas ring, kamu akan dapat mengalahkan semua orang kuat Dongying. Jika itu masalahnya, mengapa tidak membiarkan murid-murid berbakat di dunia seni bela diri Daxia abstain terlebih dahulu? Shen Dongjun takut Ye Lingtian akan berpikir terlalu banyak, dan dengan cepat menambahkan. Tuan, tidak ada arti lain dari rendah hati, saya hanya tidak ingin melihat anak muda Daxia dianiaya oleh konspirasi semacam ini dari Dongying. Sejak konferensi pertukaran seni bela diri diadakan, Daxia telah para pejuang muda menderita kerugian besar. Selain prajurit yang terluka parah, bahkan ada yang tewas dalam pertempuran. Anda harus tahu bahwa prajurit muda yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni bela diri adalah semua generasi muda dengan bakat luar biasa. Kehilangan mereka di Dongying adalah rasa sakit yang tak terlukiskan bagi Daxia. Shen Dongjun juga khawatir tentang masa depan Daxia dan masa depan dunia seni bela diri Daxia. Jadi dia berani mengatakan ini kepada Ye Lingtian. Saya membuat proposal seperti itu sebelumnya, tetapi ditolak oleh banyak pemimpin tim. Tuan Shen juga harus tahu bahwa para pejuang sangat temperamental. Nada suara Ye Lingtian tenang, dan dia tidak bisa melihat terlalu banyak emosi. Ketika Shen Dongjun mendengar apa yang dia katakan, dia sedikit tidak senang. Nada suaranya menjadi dingin, dan dia berkata, Kepala sekolah seni bela diri di Daxia mungkin bingung, tidakkah mereka melihat konferensi pertukaran seni bela diri ini, seperti permainan? Sampai saat ini, Shen Dongjun menyadari bahwa bukan karena Ye Lingtian tidak melihat prajurit muda di dunia seni bela diri Daxia, tetapi para tetua dari prajurit muda ini yang terlalu menghargai reputasi mereka, jadi mereka mendorong mereka ke dalam lubang api. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah lubang api, lagi pula, konferensi pertukaran seni bela diri sebelumnya tidak seperti ini sama sekali. Karena itu masalahnya, ini benar-benar salahku, Tuan, dan aku mohon maaf. Dengan hadirnya orang lain, Shen Dongjun tidak mau tunduk pada Ye Lingtian, jadi dia hanya bisa mengungkapkan permintaan maafnya melalui kata-kata. Bab 2902 Ye Lingtian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Shen terlalu khawatir, saya sebenarnya sangat senang bahwa Anda sangat peduli dengan para pejuang muda di Daxia, bagaimana mungkin aku berpikir bahwa aku menyalahkanmu untuk hal-hal kecil. Pada saat yang sama ketika keduanya berbicara,
Zhou Jiaming dan Sanada Neji di atas ring bertarung selama lebih dari 10 ronde. Konsumsi energi internal kedua belah pihak tidak sedikit, ini dapat dilihat dari gerakan yang mereka gunakan. Keduanya tampaknya tidak memiliki ide untuk mempertahankan kekuatan mereka, dan semua jenis gerakan kuat telah digunakan. Dalam hal kecemerlangan pertarungan saja, Zhou Jiaming dan Sanada Ningji pasti bisa berada di peringkat 3 besar dalam pertarungan ini. Keduanya adalah prajurit dari master tingkat pertama, dan cara yang mereka gunakan jauh lebih kuat daripada prajurit di puncak energi gelap. Zhou Jiaming, kamu layak menjadi murid inti Sekte Shen Quan. Kamu sedikit terampil. Jika prajurit Gritsia lainnya bertemu denganku, mereka pasti sudah kalah sejak lama. Setelah Sanada Ningji memaksakan serangan balik Zhou Jiaming, dia menatapnya dengan dingin. Zhou Jiaming mendengus dingin, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sanada Neji, jangan banyak bicara. Aku tidak tahu apakah orang lain bisa mengalahkanmu, tapi ada satu orang, kamu pasti bukan lawan. Siapa? Neji Sanada mulai tertarik. Zhou Jiaming menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya, dan berkata dengan senyum lebar, maaf, saya salah sekarang. Setidaknya ada 2 orang muda dalam delegasi seni bela diri Daxia, dan Anda tidak dapat mengalahkan mereka. Yang satu adalah aku dan yang lainnya adalah Yeye. Kakak senior, beraninya kau mempermainkanku. Sanada Neji sangat marah ketika mendengar kata-kata Zhou Jiaming. Zhou Jiaming memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan menjelaskan kepada Neji Sanada. Kamu memikirkannya, kakak senior Ye dapat mengalahkan Ken Sato, dan Ken Sato adalah master dari master tingkat ketiga. Kamu hanya level pertama, Tuan, siapa lawan Ye Lingtian? Sanada Ningji dibawa ke ritme oleh Zhou Jiaming. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu benar. Jika Ye Lingtian benar-benar kekuatan dari 3 surga Grandmaster, dia benar-benar tidak bisa bersaing dengan Ye Lingtian. Kakak senior Ye di mulutmu adalah pengecut yang tidak berani menerima tantangan Gen Shinsuke. Sanada Ningji tidak tahu harus berpikir apa, wajahnya penuh penghinaan. Kami memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di Ying Timur, yang telah memeriksa tubuh Master Takeru Sato, Ye Lingtian. Anda tidak akan bisa memenangkan pertempuran dengannya. Zhou Jiaming mengerutkan kening, dia tidak berharap para prajurit Dongying begitu tak tahu malu. Jelas banyak orang melihat pertempuran itu, antara Ye Lingtian dan Sato Ken dengan mata kepala sendiri. Kalian para pejuang Dongying benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu tidak mampu untuk kalah, kamu tidak akan mampu untuk kalah. Mengapa kamu memfitnah kakak senior Ye? Zhou Jiaming bertanya kepada Sanada Ningji dengan dingin. Zhou Jiaming menghormati Ye Lingtian dari lubuk hatinya, mirip dengan Zhao Linger. Dia tidak akan membiarkan siapapun berbicara buruk tentang Ye Lingtian. Ye Lingtian masih muda, sepertinya dia belum berumur 30-an. Master Takeru Sato sudah terkenal sejak lama. Jika Ye Lingtian benar-benar bisa mengalahkan Takeshi Sato dengan kekuatannya sendiri, babi itu bisa memanjat pohon. Diyakini bahwa Ye Lingtian pasti menggunakan beberapa cara yang memalukan. Di bawah arena, Shen Dongjun menatap Neji Sanada dengan ekspresi yang tampak bodoh, berpikir dalam hati, apa yang diketahui oleh si kecil ini, hanya setelah secara pribadi merasakan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, dia dapat menemukan kekuatannya. Sanada Ningji, berhenti memfitnah kakak senior Ye di sini, tunjukkan padaku triknya. Zhou Jiaming menghela nafas, tinjunya terbanting di depannya, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir, bergegas menuju Sanada Ningji. Bab 2903 tinju Zhou Jiaming dikelilingi oleh lapisan kekuatan batin yang kuat, pukulan demi pukulan, terus-menerus membombardir tubuh Sanada Ningji. Sebagai seorang ninja, Sanada Neji, secara logika, semua ahli dalam ninjutsu.
Tapi tak seorang pun di antara penonton akan membayangkan bahwa sosok Sanada Ningji begitu fleksibel sehingga dia bisa dengan mudah menghindari tinju Zhou Jiaming sebelum mendekat. Sanada Ningji melemparkan dan berbalik, tetapi serangan Zhou Jiaming gagal lagi dan lagi, menyebabkan Zhou Jiaming menghabiskan banyak energi internal dengan sia-sia. Boom, boom, boom. Setiap kali Zhou Jiaming meninju, dia hampir bisa mengenai ledakan sonik. Semua orang dapat melihat bahwa udara berosilasi dalam lingkaran di bawah tinjunya, seperti gelombang air. Apakah ini tinju perkasa ilahi dari Sekte Shen Quan? Ini benar-benar terlalu kuat. Jika saya menerima pukulan seperti itu, saya mungkin akan berakhir dengan cedera serius jika saya tidak mati, murid dari Sekte Shen Quan. Tinju perkasa ilahi telah dipraktikkan olehnya hingga tingkat kesempurnaan. Saya semakin optimis tentang kakak senior Zhou, dia pasti bisa memenangkan kontes ini. Di antara Daxia delegasi seni bela diri, banyak prajurit muda, setelah melihat penampilan Zhou Jiaming, semuanya menyatakan persetujuan mereka padanya, hampir 80% orang percaya padanya. Bang! Saat suara keras menyebar, semua orang melihat Zhou Jiaming di atas ring, menghancurkan lubang besar, tepat di tempat tinjunya jatuh. Santian Ningji berdiri di sana sekarang. Zhou Jiaming melewatkan pukulan, dan dia tidak terburu-buru. Dia menahan kekuatan batinnya, dan dia hanya sekop cepat, bergegas menuju Sanada Ningji. Sanada Ningji menggunakan kakinya dengan keras, menginjak ring, dan seluruh orang melompat ke udara, dengan mudah menghindari serangan Zhou Jiaming. Oke, kamu bermain dengan indah. Ning Chijun sangat bagus, prajurit musim panas yang besar ini kelelahan, yang terbaik adalah membiarkan semua serangannya gagal. Sekarang prajurit musim panas yang besar ini masih berani berbicara dengan gila. Saya penonton dari Dongying juga bersorak untuk Sanada Neji. Retak. Pada saat ini, semua orang mendengar suara nyaring, ternyata itu adalah pagar di tepi cincin, yang dihancurkan oleh pukulan Zhou Jiaming. Tikus tak tahu malu, bukankah kamu lari saja? Zhou Jiaming memelototi Sanada Ningji dan berteriak, jika kamu memiliki kemampuan, berdiri di sana dan jangan bergerak, dan beri aku pukulan yang bagus. Sanada Ningji masih melayang di udara. Bagi para master alam master, bukanlah hal yang sulit untuk mengendalikan langit, tetapi hanya menghabiskan banyak energi internal. Seharusnya tidak terasa seperti kucing yang bermain tikus, kan? Sanada Ningji mencibir dan melirik Zhou Jiaming, betapa sulitnya memintaku meninjumu, aku akan membuatmu mengerti, bahkan jika tinjumu mengenaimu, saya, dan itu tidak berpengaruh pada saya. Setelah mengatakan ini, Sanada Neji jatuh dari udara di atas ring, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia melangkah keluar dari lubang yang dalam di atas meja yang terbuat dari paduan. Setelah mendarat, Sanada Neji membentuk sidik jari dalam waktu kurang dari 2 detik, sebuah ninjutsu defensif, yang dia lempar. Bangdang! Zhou Jiaming tidak terlalu peduli, dia mengepalkan tinjunya, merangsang kekuatan bagian dalam seluruh tubuhnya, dan meninju Sanada Ningji dengan keras. Bab 2904 Karena Sanada Ningji sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan bergerak, Zhou Jiaming secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Dampak kekerasan membuat semua orang yang hadir merasakan kejutan tiba-tiba di hati mereka. Setelah waktu yang lama, ada suara berdengung di telinga mereka. Setelah tabrakan, Zhou Jiaming, seorang master di ranah Grandmaster, terbang mundur, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Awalnya, Zhou Jiaming yang mengambil inisiatif untuk menyerang, dan Neji Sanada hanya bertahan secara pasif, tetapi pada akhirnya, Zhou Jiaming yang terluka. Yang menjatuhkan Zhou Jiaming ke udara adalah perisai yang terbuat dari kekuatan batin yang terkondensasi di tubuh Sanada Neji. Ini adalah 3 ninjutsu pertahanan teratas klan Ninja Koga, dan bisa mengembalikan 80% serangan lawan. Sungguh tinju yang mendominasi,
bagaimana rasanya ditinju sendiri. Sanada Ningji melonggarkan perisai pelindung di sekelilingnya dan menatap Zhou Jiaming sambil tersenyum, tampak seperti sedang menang. Potong, itu saja. Zhou Jiaming menggertakkan giginya, menekuk kakinya, dan membuat gerakan jongkok, dan kemudian kaki belakangnya menggunakan kekuatan, seperti katak, dan bergegas menuju Sanada Ningji. Banyak seniman bela diri Daxia yang tahu barangnya telah mengenalinya. Ini adalah seni kodok yang terkenal di dunia seni bela diri Daxia. Dikatakan bahwa setelah seni kodok dilakukan, tubuh prajurit akan mendapatkan energi yang sangat besar, seperti bola meriam, mengenai lawan, dan mudah ditukar dengan patah tulang dan urat. Sanada Ningji sepertinya belum pernah melihat teknik katak sebelumnya, jadi dia tidak berani memintanya. Zhou Jiaming menabraknya untuk pertama kalinya, dan dia langsung menggunakan gerakan fleksibelnya untuk menghindarinya. Zhou Jiaming hampir terbang keluar dari ring. Untungnya, area ring cukup besar. Dia menstabilkan tubuhnya dengan sangat baik, lalu menyesuaikan sudutnya dan menabrak Sanada Ningji lagi. Kali ini, kecepatan Zhou Jiaming telah meningkat 3 poin dibandingkan dengan barusan. Sanada Ningji tidak siap, dan dipukul oleh Zhou Jiaming di dada. Seluruh orang menabrak cincin itu, dan sejumlah besar darah juga menyembur keluar dari mulutnya. Oke, kakak senior Zhou perkasa. Luar biasa, kakak senior Zhou, ayo, kalahkan dia dengan sekuat tenaga. Biarkan ninja dongeng ini menjadi liar dan akhirnya muntah darah, ahahaha. Banyak prajurit Daxia yang menyaksikan pertempuran tertawa terbahak-bahak. Sanada Neji bertepuk tangan di tanah, seperti pegas, memantul dari tanah. Dia menyeka darah dari mulutnya, mengertakkan giginya dan berkata kepada Zhou Jiaming, "Bocah bau, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu tidak bisa mengalahkanku hanya dengan cara ini." Begitu dia selesai berbicara, Sanada Ningji mengeluarkan lebih dari 10 berlian berbentuk berlian. Anak panah itu, setelah didorong oleh kekuatan batinnya, melesat ke arah Zhou Jiaming, lebih cepat dari peluru. Zhou Jiaming tidak mengambil anak panah ini ke matanya. Dia pertama kali menggunakan ki pelindung tubuhnya, dan kemudian meninju kedua tinjunya ke depan pada saat yang sama, untuk mengurangi kecepatan anak panahnya. Boom! Namun, tepat setelah pukulan Zhou Jiaming mengenai anak panah itu tiba-tiba terbakar dan meledak dengan keras. Boom! Gelombang panas langsung mengirim Zhou Jiaming terbang keluar, dan banyak murid sekte tinju ilahi yang dekat dengan cincin itu juga ditolak oleh gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan lebih dari 10 meter. Untungnya, Zhou Jiaming menggunakan ki pelindung tubuhnya, jika tidak, satu pukulan barusan ini akan cukup untuk mengambil nyawanya. Karena alasan ini, Zhou Jiaming juga tidak enak badan, semua tulang di tubuhnya tampak hancur, dan seolah-olah dia telah ditinju keras di dada. "Sombong, kenapa kamu terus melanggar aturan dari pihak Isying?" Master sekte dari sekte Senkuan tiba-tiba berteriak dengan marah. Bab 2905 dalam Peraturan Konferensi Pertukaran Seni Bela Diri, tertulis dengan jelas. Setiap prajurit yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni bela diri tidak dapat menggunakan senjata panas. Zhou Yuekun, kepala sekte Senkuan, berpikir bahwa anak panah yang ditembakkan Ningji Sanada barusan adalah senjata panas yang mirip dengan granat, jadi dia melampiaskan ketidakpuasannya. Zhao Xidao dan He Xuanghua dengan cepat terbang dan datang ke sisi Zhou Yuekun, siap untuk berdiskusi dengan penyelenggara dongeng untuk penjelasan. "Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda pikir saya perlu melangkah maju dan menekan dongeng dengan Zhao Sekte dan yang lainnya?" Sen Dongjun tidak dapat mengambil keputusan, jadi dia harus bertanya pada Ye Lingtian. Ye Lingtian tidak segera menjawab pertanyaan Sen Dongjun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menemukan bahwa tidak ada bau mesiu di udara, dan mereka berdiri tidak jauh dari ring. Jika anak panah yang Neji Sanada gunakan tadi benar-benar bahan peledak seperti granat,
maka tidak akan ada bau di udara. Situasi saat ini hanya dapat membuktikan satu hal, anak panah itu baik-baik saja. Tunggu dan lihat bagaimana Dongying menjelaskan, jangan buru-buru muncul. Ye Lingtian memikirkannya dan berkata kepada Shen Dongjun. Shen Dongjun sangat percaya pada kata-kata Ye Lingtian. Dia mengangguk dan berkata, karena orang dewasa telah mengatakannya, maka saya akan menunggu dan melihat bagaimana keadaan berubah. Di bawah arena, pembangkit tenaga listrik dari Dongying, dan Xia yang besar, Sekte Master Sekte, sekali lagi konfrontasi terbentuk. Kontes antara Zhou Jiaming dan Sanada Ningji telah dihentikan secara pasif, dan wasit berdiri di antara keduanya untuk mencegah mereka saling menyerang. Sebelum orang kuat bertengkar, pertempuran ini tidak boleh berlanjut. Sejak konferensi pertukaran seni bela diri diadakan, ada puluhan kompetisi, dan ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Banyak penonton meregangkan leher mereka dan melihat ke arah arena. Mengapa kamu tidak bertarung? Sepertinya ada masalah dengan anak panah yang digunakan oleh Sanada Ningji sekarang, mirip dengan bahan peledak. Jadi kepala beberapa sekte di Daxia secara langsung mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Saya pikir para pejuang musim panas yang besar ini tidak mampu untuk kalah. Bahan peledak macam apa yang hanya omong kosong. Penonton dari Dongying secara alami bias terhadap Sanada Ningji, dan terus membantu Sanada Ningji mengatakan hal-hal baik. Kamu melangkah terlalu jauh, wasit bias terhadap prajurit timur. Lupakan saja, kamu masih terang-terangan menggunakan bahan peledak, itu benar-benar tidak masuk akal. Kepala Sekte Senkuan menatap dingin pada Patriark Klan Jiahe Ninja, sebagai jika tidak setuju, pergilah bersamanya. Pemimpin klan ninja Jiahe benar-benar tidak menganggap serius Zhou Yuekun. Zhou Yuekun hanya kekuatan Grandmaster tingkat kedua, sementara dia adalah puncak Grandmaster tingkat ketiga, dan ninjutsunya telah mencapai alam makhluk gaib, dan dia dapat sepenuhnya menggantung Master Sekte Senkuan. Lebih baik sopan, mata mana yang kamu lihat Neji Sanada menggunakan bahan peledak? Patriark Klan Ninja Koga mencibir. Zhou Yuekun sangat marah, dan berkata dengan marah. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan tadi membuat semua murid yang menonton pertempuran di bawah arena terbang. Beraninya kamu mengatakan bahwa ini bukan produk peledak, Guis. Aku terlalu malas bicara omong kosong, perhatikan baik-baik apa ini. Seperti yang dikatakan Patriark Ninja Koga, dia mengeluarkan panah berbentuk berlian dan melemparkannya ke Master Sekte Senkuan. Hati-hati. Zhao Xidao berpikir bahwa Patriark dari Ninja Jiahe akan menyelinap menyerang Zhou Yuekun. Dia terkejut dan buru-buru menebas panah dengan pedang panjang di tangannya. Bab 2906 retak. Anak panah itu tidak dapat menahan kekuatan pukulan Zhao Xidao sama sekali, dan langsung terbelah menjadi dua bagian. Semua orang melihatnya dan menemukan bahwa itu hanya dua potongan besi tua. Kamu terlihat seperti tidak tahu apa-apa, itu benar-benar lucu. Patriark Ninja Koga mencibir dan melirik semua orang, menjelaskan. Ini adalah panah khusus ninja yang disebut Shuriken. Shuriken melewati ninja. Setelah itu kekuatan batin Shuriken dirangsang, efek ledakan dihasilkan. Daripada ledakan, lebih baik mengatakan bahwa kekuatan batin mengembang hebat pada Shuriken, dan Shuriken meledak, sesederhana itu. Setelah mendengarkan Koga Klan Ninja setelah penjelasan Patriark, semua orang masih tidak percaya. Zhao Xidao menggunakan pedang panjang di tangannya untuk mengambil Shuriken yang pecah menjadi dua bagian. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa tidak ada misteri. Apa yang kamu lakukan, para pejuang musim panas yang besar, dan kamu telah mengganggu kompetisi. Bisakah kamu bertanggung jawab? Ketua Konferensi Pertukaran Seni Bela Diri, Miyamoto Takuma, muncul dan memarahi Zhao Xidao dan yang lainnya. Kekuatan Miyamoto Takuma mirip dengan Zhao Xidao dan yang lainnya, tetapi ia memiliki identitas ketua konferensi, dan semua kekuatannya jauh lebih besar. Langka dan aneh.
Miyamoto Taizen memelototi Zhao Xidao dan yang lainnya dengan dingin, dan berkata kepada Patriark Ninja Jiahe. Tunjukkan kepada mereka apa itu Dongying Ninjutsu. Menghadapi Miyamoto Takuma, Ninja Jiahe sang Patriark tampak sangat hormat. Setelah dia mengangguk, dia mengeluarkan shuriken lain dan melemparkannya ke udara. Ketika shuriken terbang ke ketinggian lebih dari 10 lantai, Patriark membentuk segel di tangannya, dan shuriken tiba-tiba meledak. Adegan ini persis sama dengan adegan yang terjadi di ring sebelumnya. Zhao Xidao dan yang lainnya memerah, dan sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Jika kamu masih tidak percaya, kamu mungkin juga menciumnya untuk melihat apakah ada bau mesiu. Miyamoto Takuma memandang Zhao Xidao dan yang lainnya dengan ekspresi main-main. Maaf, saya salah. Zhao Xidao adalah orang yang sangat jujur. Setelah mengetahui bahwa dia telah salah memahami metode Sanada, dia berinisiatif untuk mengakuinya. Melihat sikap Zhao Xidao yang begitu baik, Miyamoto Takuma tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun kalian para pejuang Daxia tidak tampil baik dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini, saya harap kalian akan sedikit tenang, dan jangan mengatakan bahwa penyelenggara konferensi itu bias terhadap seseorang. Miyamoto Takuma melirik Zhao Xidao dan lain, nadanya sangat keren. Kami mengerti. Zhao Xidao mengepalkan tinjunya ke Miyamoto Takuma, dan kemudian berkata kepada penjaga gerbang-gerbang Senkuan dan yang lainnya. Pergi, kamu tidak harus tinggal di sini. Setelah berbicara, Zhao Xidao mengambil inisiatif untuk membawa semua orang kembali ke aula. Melihat bahwa Zhao Xidao dan yang lainnya telah pergi, tidak perlu bagi orang-orang Ninja Jiahe untuk tetap berada di bawah ring. Bagaimanapun, mereka dapat melihat bahwa dalam kontes ini, Sanada Neji kemungkinan besar akan menang, dan dia sudah memiliki keunggulan mutlak. Delegasi seni bela diri Daxia, kali ini, benar-benar kehilangan muka secara kolektif. Tuan, beruntung bahwa pos yang rendah hati mendengarkan pengingat Anda. Jika tidak, jika saya melakukannya, itu akan memalukan, kata Sen Dongjun dengan sangat gembira. Bab 2907. Setelah pengalaman tadi, Sen Dongjun menjadi lebih yakin pada Ye Lingtian. Bagaimanapun, Zhao Xidao dan yang lainnya memiliki identitas yang berbeda, mereka maju untuk menanyai penyelenggara Daxia tanpa masalah. Tetapi jika dia, pejabat tinggi kantor Daxia di Dongying, terlibat bersama, itu akan sulit untuk ditangani. Tuanku, bawahan ini curiga bahwa adegan barusan sengaja dilakukan oleh Ninja Dongying, dan tujuannya adalah untuk menghilangkan muka dari ahli bela diri Daxia. Sen Dongjun mengungkapkan tebakannya. Ye Lingtian masih setuju dengan pikiran Sen Dongjun. Dia mengangguk dan berkata, ya, saya juga berpikir Sanada Ningji melakukannya dengan sengaja. Namun, metode ini memang memiliki kekuatan, dan Zhou Jiaming tidak ringan. Saya benar-benar menemukan bahwa wajah Zhou Jiaming pucat, dan sepertinya begitu, ledakan barusan telah memberinya kerusakan berat. Pada saat ini, Sen Dongjun agak ragu di dalam hatinya. Ye Lingtian telah memberitahunya sebelumnya bahwa dalam kompetisi ini, Zhang Jiaming kemungkinan besar akan menang. Pada saat itu, Sen Dongjun tidak ragu. Tapi sekarang tampaknya Sen Dongjun telah menemukan bahwa situasinya tidak baik. Tampaknya Ningji Sanada dapat dengan mudah menjatuhkan Zhou Jiaming dari ring dengan pukulan lain. Tuan Sen, jangan terlalu banyak berspekulasi tentang situasi di arena. Panggil dokter, Chen dan yang lainnya dan minta mereka bersiap-siap. Pemenangnya harus segera diputuskan, kata Ye Lingtian. Tanpa ragu-ragu, Sen Dongjun segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon dokter Chen, meminta mereka untuk menyiapkan semua yang mereka butuhkan. Pada saat ini, selain Ye Lingtian, tidak ada yang optimis tentang Zhou Jiaming lagi. Lagi pula, selama pertarungan tadi, dia dalam keadaan ditekan oleh Sanada Ningji. Bahkan jika dia menggunakan Senwei Kuan dari Senkuan Men, Zhou Jiaming tidak dapat memberikan kerusakan berat pada lawannya.
Pejuang musim panas besar Zhou Jiaming, ninja dongeng Sanada Ningji, keduanya mundur dan melihat gerakanku, dan permainan berlanjut. Di atas ring, mengikuti perintah wasit, Zhou Jiaming dan Sanada Ningji bertabrakan lagi. Seni peluru api. Sanada Neji membentuk sidik jari yang rumit di kedua tangannya, dan aliran udara panas langsung menyelimuti Zhou Jiaming. Segera setelah tangan Sanada Ningji, seekor naga api muncul dan membantai Zhou Jiaming. Naga api ini seluruhnya terbuat dari kekuatan batin Sanada Ningji, seukuran pinggang orang dewasa, dan membawa gelombang panas yang menakjubkan, seolah-olah akan memanggang permukaan cincin. Seperti yang diharapkan dari seorang ninja jenius dari klan Ninja Koga, Sanada Ningji benar-benar memiliki dua kuas, dan kakak Zhou sedang tidak enak badan. Ini juga sangat berat. Dalam menghadapi serangan Sanada Neji saat ini, dia harus lebih dari cukup tapi tidak cukup. Sayang sekali, meskipun hanya sedikit, kakak senior Zhou akan bisa menang. Murid-murid muda dari delegasi seni bela diri Daxia dapat melihat bahwa situasi pabrikan sangat tidak menguntungkan bagi Zhou Jiaming. Meskipun mereka enggan mengakuinya, dalam hati mereka semua berpikir bahwa Zhou Jiaming lebih beruntung dan kurang beruntung. Shen Wei Kuan, Gaya ke-7, Gat Kuan membuka langit. Bab 2908 di hadapan naga api yang diperankan oleh Sanada Ningji, Zhou Jiaming tidak panik. Sambil mempertahankan ki pelindung tubuhnya, dia menghembuskan napas dan berkata, menggunakan metode kekuatan internal yang unik, menekan kekuatan internal di kepalan tangan kanan, dan tiba-tiba membantingnya. Kekuatan pukulan ini lebih kuat dari serangan Zhou Jiaming sebelumnya. Udara di bawah tinjunya meledak menjadi lingkaran riak, menyebar. Akhirnya, Kuan Jin bertabrakan dengan naga api, membuat suara yang menghancurkan bumi, seolah-olah seluruh dunia akan hancur pada saat ini. Seluruh arena juga terguncang, seolah-olah akan runtuh. Seluruh tubuh Zhou Jiaming diselimuti naga api, dan dia tidak tahu bagaimana Sanada Ningji melakukannya. Dia benar-benar mengubah serangannya menjadi bentuk yang tidak penting, menghindari pukulan Zhou Jiaming. Ketika api padam, semua orang buru-buru melihat ke arah Zhou Jiaming, hanya untuk melihat kulit kepala Zhou Jiaming meringkuk oleh api, wajahnya hitam, seperti abu karbon, dan lengan kedua tangan juga terbakar menjadi abu. Melihat situasi tragis Zhou Jiaming, di antara delegasi seni bela diri Daxia, beberapa murid muda menangis. Kakak Zhou, cepat dan abstain, Sanada Ningji terlalu kuat, kamu seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, jangan bertahan lagi, jika tidak, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada dirimu sendiri. Sanada Ningji ini, serius terlalu berani untuk menyakiti kakak senior Zhou sedemikian rupa sehingga ketika kakak senior Ye muncul, dia pasti tidak akan melewatinya. Kami tidak ingin melihat adegan kakak senior Linger muncul kembali, senior saudara Zhou, Anda harus mengakui kekalahan sekarang. Bagaimanapun, Anda telah melakukan yang terbaik. Banyak pejuang muda Daxia yang tidak tahan dengan situasi tragis Zhou Jiaming dan membujuknya untuk menyerah, tidak ingin dia dipukul keras oleh lawan-lawannya seperti Zhao Linger. Di atas ring, Zhou Jiaming menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia belum pernah mendengar kata-kata rekan magangnya, apakah dia abstain atau mengakui kekalahan, dia tidak bisa melakukannya. Jika tidak ada contoh Zhao Linger di depan, mungkin Zhou Jiaming bisa merasa lebih baik. Karena Zhao Linger dapat mengalahkan lawannya, bagaimana dia bisa mempermalukan kelompok seni bela diri Daxia? Memikirkan hal ini, Zhou Jiaming mengertakkan gigi, mengambil keputusan, mengeluarkan ramuan, dan menelannya ke dalam perutnya. Ini adalah ramuan yang Zhou Yuekun, penguasa sekte Shen Quan, bayar dengan harga mahal selama 10 tahun yang lalu, dan mendapatkannya dari seorang pembudidaya. Lepas. Dalam waktu yang sangat singkat, ini dapat membantu para pejuang untuk memulihkan kekuatan batin mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.
Master Sekte dari Sekte Senkuan menyerahkan pil ini kepada Zhou Jiaming dengan harapan dia bisa menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri di saat kritis antara hidup dan mati. Ini juga merupakan kartu truf terbesar Zhou Jiaming. Tetapi Zhou Yuekun tidak pernah membayangkan bahwa putranya telah menggunakan pil obat ini saat ini. Apakah begitu penting baginya untuk memenangkan kontes ini? Zhou Yuekun sudah tidak muda lagi. Dia percaya bahwa dia tidak memiliki dorongan dari putranya. Jika dia berdiri di atas ring, selama dia melakukan yang terbaik, dia tidak perlu memainkan semua kartunya. Tetapi jelas bahwa Zhou Jiaming berpikir secara berbeda darinya, atau dapat dikatakan bahwa penampilan Zhao Linger sebelumnya sangat mempengaruhi para pejuang muda di Daxia termasuk Zhou Jiaming. Faktanya, bagi para pejuang, cara terbaik untuk bertarung melawan orang lain adalah dengan menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat untuk mengalahkan lawan dalam waktu yang sangat singkat. Jika Anda menghadapi situasi di mana Anda tidak dapat mengalahkan lawan, maka cara terbaik adalah berbalik dan lari untuk hidup Anda. Sanada Ningji mencibir dan berkata, "Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka kalian para prajurit Daxia akan benar-benar menggunakan pil terlarang di arena. Jika ini menyebar, apa yang akan dihadapi prajurit Daxia kalian?" Bab 2909 Para pejuang muda dalam delegasi seni bela diri Daxia semua memandang para tetua divisi. Mereka juga takut pada Zhou Jiaming. Jika dia benar-benar menggunakan obat terlarang di atas ring, dia akan kehilangan muka Daxia. Anehnya, kepala berbagai sekte tidak terlihat khawatir. Biarkan saya memberitahu Anda orang-orang bodoh ini bahwa Zhou Jiaming menggunakan Huiyuan dan, yang sama sekali bukan obat terlarang. Jika Anda ragu, Anda dapat mengambil sampel darahnya untuk pengujian setelah kontes ini selesai. Pintu Tuan Gerbang Senkuan, katanya dengan lantang. Banyak pembangkit tenaga listrik Dongying jelas memiliki penelitian yang cukup tentang dunia seni bela diri Daxia. Setelah mendengarkan kata-kata Master Sekte Senkuan, mereka tidak banyak bicara, dan menerima penjelasan Zhou Yuekun. Zhou Jiaming di atas ring, dan Sanada Neji bertarung bersama lagi. Sudah ada perbedaan yang jelas di antara mereka berdua sejak mereka baru saja masuk ke ring. Mereka sekarang bergerak untuk mengejar efisiensi. Lagi pula, siapapun yang kehabisan energi internal lebih dulu kemungkinan besar akan kalah. Zhou Jiaming sangat mengetahui kondisi fisiknya. Meskipun dia mengambil Huiyuan dan memulihkan banyak energi internal, itu masih jauh dari kondisi puncaknya. Untuk memenangkan pertandingan ini, Zhou Jiaming harus memanfaatkan setiap peluang, atau menciptakan peluangnya sendiri. Sebelum pertempuran ini dimulai, Zhou Jiaming tidak tahu bahwa lawannya adalah Neji Sanada. Jika tidak, dia harus mempelajari dengan cermat apa yang dimiliki lawannya. Dan Sanada Ningji berbeda. Dia jelas sangat akrab dengan latihan Zhou Jiaming. Tidak peduli jenis latihan apa yang digunakan Zhou Jiaming, dia memiliki cara untuk menghadapinya. Banyak prajurit Daxia juga dapat melihat ini, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk mengatakan apapun. Grandmaster tuan rumah Dongying dapat menemukan ribuan alasan untuk menipu mereka. Gaya permainan Zhou Jiaming masih sangat sengit, yang terkait dengan gaya menyerang Sekte Senkuan. Bahkan jika dia ingin menghemat jumlah energi internal, gerakan yang dia gunakan masih terbuka dan tertutup. Sanada Ningji secara alami bukan orang yang mudah, jika tidak, dia tidak akan bisa menekan Zhou Jiaming sepanjang waktu. Setiap kali Zhou Jiaming menyerang bagian vitalnya, Sanada Neji bisa merespon tepat waktu. Entah menggunakan ki pelindung tubuh untuk melawan, atau menggunakan teknik gerakan fleksibelnya untuk bergerak, membuat semua serangan Zhou Jiaming gagal. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Zhou Jiaming dan Sanada Ningji bertabrakan dengan tidak kurang dari 30 gerakan. Penonton Dongying di bawah ring dapat melihat bahwa Neji Sanada telah menekan Zhou Jiaming, tetapi dia tidak pernah bisa menang dengan satu pukulan.
Banyak prajurit timur takut memiliki terlalu banyak mimpi di malam hari. Dalam kontes antara Zhao Linger dan Sanada Rong, bukankah Sanada Rong menekan Zhao Linger pada awalnya? Namun pada akhirnya, Zhao Linger berbalik dan membawa kemenangan pertama bagi delegasi seni bela diri Daxia. Prajurit di pihak Daxia secara alami memiliki pemikiran yang berbeda dari prajurit timur. Mereka berharap keajaiban akan dipentaskan lagi, dan Zhou Jiaming dapat mengalahkan Sanada Ningji. Boom! Tiba-tiba, Zhou Jiaming mengubah taktiknya. Bukannya mengejar Sanada Ningji, dia meninju Sanada Ningji dengan pukulan demi pukulan. Udara terus bergemuruh, dan ruang aktivitas Sanada Ningji terus menyusut. Semua ini sesuai harapan Zhou Jiaming. Dia tidak mengejar satu langkah pun untuk mengalahkan Sanada Ningji. Melalui konfrontasi sebelumnya, Zhou Jiaming juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Berikan padaku. Akhirnya, Zhou Jiaming memaksa Sanada Ningji terpojok, dan dia menggunakan bentuk terakhir tinju Senwei. Senwei tidak menyesal. Niat tinju yang kuat melonjak dari depan tinju Zhou Jiaming, dan kekuatan batin yang tersisa di tinjunya tampaknya mengembun menjadi substansi. Bab 2910 sebuah tinju besar bergegas menuju Sanada Ningji, dan kecepatannya sangat cepat sehingga hampir di depan Sanada Ningji hampir seketika. Sanada Ningji tidak dapat dihindari, pada saat kritis, dia mendorong kekuatan batinnya secara ekstrim, dan kemudian melakukan dua ninjutsu defensif berturut-turut untuk memperkuat pertahanannya sendiri. Meski begitu, dia masih ditinju oleh Zhou Jiaming dan memuntahkan darah. Ketika Zhou Jiaming melihat bahwa serangannya berhasil, dia sangat bersemangat dan melangkah maju, siap untuk bergegas ke depan untuk memberikan pukulan terakhir kepada Sanada Ningji. Hahaha, kamu tertipu. Pada saat ini, Sanada Ningji mencibir, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tidak bagus. Wajah Zhou Jiaming berubah drastis, dan dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat, dan sosoknya tampaknya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ini adalah salah satu ninjutsu ninja koga yang dibatasi, ketika digunakan, tidak ada tanda. Meski daya serangnya tidak kuat, namun digunakan untuk membatasi pergerakan musuh, namun sangat berguna. Jika aku tidak sengaja memukulmu, bagaimana kamu bisa menunjukkan kekuranganmu? Pertarungan ini telah berlangsung begitu lama, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Duri bumi. Sanada Ningji melambaikan tangannya ke depan, dan lebih dari selusin duri kuning kaki tiba-tiba menembus tubuh Zhou Jiaming. Untungnya, Zhou Jiaming meledak dengan kekuatan batin yang kuat, yang melindungi bagian-bagian vital tubuhnya. Jika tidak, pukulan San Tianning akan cukup untuk mengambil nyawanya. Zhou Jiaming, apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melawan? Sanada Ningji berjalan ke arah Zhou Jiaming dan menatapnya dengan dingin, wajahnya penuh ejekan. Bagian tubuh Zhou Jiaming yang tertusuk duri kaki semuanya berdarah, dan wajahnya menjadi sepucat kertas, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Bukankah kamu masih berteriak-teriak sekarang? Kenapa? Tidak bisakah kamu mengatakan kata-kata kasar lagi saat ini? Sanada Ningji tertawa dan melangkah maju, menepuk wajah Zhou Jiaming, penuh dengan penghinaan. Di bawah arena, banyak prajurit Gritsia memiliki wajah pucat, berpikir bahwa kakak senior Zhou telah gagal. Kakak Zhou, hei, sayang sekali, itu hanya poin terakhir. Aku tidak menyangka kakak Zhou akan kalah dari Neji Sanada. Sungguh memilukan, dongeng ninja, aku tidak berbagi langit denganmu. Sepertinya dewa bagaimanapun, seni bela diri masih sedikit tunggal, bukan lawan dari ninja Jiahe. Namun, ada juga beberapa pejuang musim panas yang hebat, yang penasaran mengapa wasit belum mengumumkan hasil pertandingan. Jelas Zhou Jiaming telah terluka parah, benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Jenderalku yang kalah, berlututlah untukku. Sanada Ningji menendang lutut Zhou Jiaming. Melihat adegan ini,
Semua orang mengerti bahwa Sanada Neji lah yang tidak sempat mempermalukan kakak senior Zhou, jadi wasit tidak terburu-buru mengumumkan hasilnya. Retak, kaki Zhou Jiaming ditendang oleh Ningji Sanada. Namun, pada saat dia berlutut, dia menggunakan semua energi internal yang tersisa untuk memukul pukulan terakhir. Bab 2911 mendengar suara renyah dari kaki Zhou Jiaming yang patah. Banyak orang berpikir bahwa kontes ini akan berakhir dengan kemenangan Sanada Neji. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhou Jiaming masih memiliki kemampuan untuk membuat pukulan terakhir meskipun dia terluka parah. Sanada Ningji berpikir bahwa dia mengendalikan situasi secara keseluruhan, jadi dia melepaskan ki pelindung tubuh, dan dalam waktu sesingkat itu, dia tidak punya waktu untuk menggunakan semua ninjutsu pertahanan. Oleh karena itu, pukulan Zhou Jiaming jatuh dengan kuat ke Sanada Neji. Saat berikutnya, Sanada Neji terbang keluar dan mendarat dengan keras di atas ring, membuat suara keras yang membosankan. Seluruh tempat itu sunyi. Setelah hampir setengah menit, Sanada Neji belum juga bangun, dan wasit menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan buru-buru melangkah maju untuk memeriksa, tetapi menemukan sejumlah besar darah menetes dari tubuhnya. Bangun, bangun, bangun. Wasit mendorong Zentian Ningji, tetapi dia tidak menjawab. Dia terkejut, berpikir bahwa Zentian Ningji telah dipukuli sampai mati oleh Zhou Jiaming. Wasit melepas sarung tangan putihnya, meletakkan jarinya di hidung Sanada Neji, dan menemukan bahwa dia masih bernafas dengan lemah, dan dia sangat lega. Namun, jelas bahwa Neji Sanada telah kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Menurut aturan konferensi pertukaran seni bela diri, dia sudah gagal. Wasit berdiri dan melirik Takuma Miyamoto, ketua konferensi, dan patriark klan Ninja Koga, dan kemudian dengan enggan mengumumkan. Zhou Jiaming, prajurit musim panas yang hebat, menang. Penonton dan prajurit yang berpartisipasi, sekali lagi hal ini cukup sekarang. Setelah beberapa saat, sorakan gemuruh meletus dari delegasi seni bela diri Daxia, dan senyum tulus muncul di wajah setiap seniman bela diri muda. Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin, jelas Ning Chijun telah menekan lawannya. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Saya tidak percaya apa-apa. Patriark klan Jiahe Ninja terbang ke ring dengan kemarahan di wajahnya. Di depan hadirin, sang patriark memeriksa tubuh Sanada, dan dia menemukan bahwa tulang dada Sanada telah runtuh, menembus paru-parunya, dan ternyata alveolusnya telah pecah. Sebagai seorang ninja jenius dari klan Ninja Koga, Sanada Neji tidak pernah mengalami cedera yang begitu serius. Adapun bagian lain dari tubuhnya, dia harus kembali untuk memeriksa dengan teliti sebelum sang patriark mengetahui seberapa parah dia terluka. Bocah bau, kamu berani menyakiti Ning Chijun seperti ini, apakah kamu tidak mengambil mata Jiahe Ninja kami? Setelah pemeriksaan singkat terhadap cedera Sanada Ningji, Patriark Jiahe bertanya kepada Zhou Jiaming dengan suara dingin. Bahkan jika Patriark Jiahe adalah pembangkit tenaga listrik di puncak surga 3 Grandmaster, Zhou Jiaming tidak takut sama sekali. Dia merosot di atas ring dengan senyum menghina di wajahnya. Sanada Ningji kalah dariku, itu hanya kebodohannya sendiri. Kesempatan yang dia lihat di matanya adalah apa yang secara khusus aku biarkan dia lihat. Jika aku tidak terluka parah olehnya, bagaimana dia bisa lengah, kata Jiaming. Setelah mendengar penjelasan Zhou Jiaming, banyak prajurit Gritsia menyadari bahwa bukan karena dia tidak bisa lepas dari serangan Sanada Ningji, tetapi dia dengan sengaja menunjukkan bahwa musuhnya lemah. Tapi harga yang dibayar Zhou Jiaming terlalu berat. Sebuah huiyuan dan telah digunakan oleh Zhou Jiaming. Dia tertusuk lebih dari selusin lubang besar oleh ninjutsu Sanada Ningji, dan dia berdarah. Meskipun paku kaki itu tidak menembus bagian vital tubuhnya, masih butuh waktu lama bagi Zhou Jiaming untuk pulih. Keadaannya saat ini sangat mirip dengan Zhao Linger, bahkan jika dia menang, itu hanya akan menjadi kemenangan yang tragis. Anjing,
Kamu berani menipu, aku akan mewakili penyelenggara konferensi dan membunuhmu. Bab 2912 Patriark Jiahe memiliki wajah dingin, dan langsung melancarkan serangan, ingin membunuh Zhou Jiaming. Kamu berani. Ekspresi kepala gerbang Shen Quan sangat berubah. Dia berteriak keras, dan seluruh orang berubah menjadi bayangan, membantai Patriark Jiaga. Zhou Jiaming adalah putra dari Master Sekte dari Sekte Shen Quan. Tentu saja dia tidak bisa melihat Zhou Jiaming mati di tangan Patriark Jiahe. Bersikap lancang, hentikan aku cepat. Pemimpin delegasi seni bela diri Daxia, Wudang Zhao Xidao, juga meraung, mengaktifkan Wudang Qinggong Tiyunzong, dan melompat ke arena dalam satu langkah, siap untuk memblokir Patriark Jiahe. Kamu prajurit Dongying, tidak bisakah kamu kalah? He Xuanghua, kepala faksi Kunlun, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Patriark Jiahe. Dalam sekejap mata, delegasi seni bela diri Daxia mengirim 3 ahli top, tujuan mereka sama, yang semuanya adalah untuk mencegat serangan Patriark Koga. Pada saat yang sama, di mana delegasi seni bela diri Dongying berada, beberapa pembangkit tenaga listrik Dongying tampaknya telah mengantisipasi adegan ini sebelumnya, dan mereka juga terbang menuju ring. Patriark Jiahe melihat sosok Zhao Xidao dan yang lainnya, dan ada seringai di wajahnya. Saat dia berkuasa, dia siap untuk menyerang Zhou Jiaming dengan pukulan keras, dan dia sudah memimpin. Zhao Xidao dan yang lainnya melakukan tembakan tergesa-gesa, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menghentikannya. Sudah berakhir sekarang. Di bawah ring, Shen Dongjun, yang tadinya tegang, berseru kaget saat melihat Zhou Jiaming akan dibunuh oleh Patriark Jiahe. Jika Zhou Jiaming mati di tangan Sanada Ningxia dalam pertarungan, maka tidak ada seorang pun di musim panas yang akan mengeluh. Tetapi jika Zhou Jiaming dibunuh oleh Patriark klan Ninja Jiahe, delegasi seni bela diri Daxia pasti akan meledak dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan konferensi pertukaran seni bela diri ini akan berakhir di sana. Bagaimana ini bisa bagus, tuanku? Shen Dongjun sangat cemas sehingga dia tanpa sadar menatap Ye Lingtian, tetapi saat berikutnya dia tertegun. Apakah ada bayangan Ye Lingtian di sampingnya? Faktanya, Ye Lingtian menghilang dari sisi Shen Dongjun pada saat beberapa pembangkit tenaga listrik Dongying diluncurkan, tetapi kecepatannya terlalu cepat, jadi dia tidak diperhatikan oleh Shen Dongjun. Hentikan aku. Tiba-tiba, raungan terdengar di telinga semua orang. Semua orang di gym tidak memperhatikan ketika Ye Lingtian muncul di depan Patriark Koga. Dia tampaknya telah melintasi ruang dan muncul begitu tiba-tiba. Awalnya, Patriark Jiahe memutuskan bahwa bahkan jika dia membayar harga tertentu, dia akan membunuh Zhou Jiaming, dan jika itu masalah besar, dia akan membayar beberapa kompensasi setelahnya, dan itu akan berakhir. Tapi teriakan marah Ye Lingtian membuat tindakannya melambat sejenak. Ada banyak hal yang dapat diputuskan dalam waktu singkat, bahkan jika itu kurang dari 1/10 detik. Pada saat Patriark Jiahe ragu-ragu, beberapa ahli top dari delegasi seni bela diri Daxia muncul di samping Ye Lingtian, membentuk penghalang untuk memblokir Patriark Jiahe. Dan yang lainnya. Melihat bahwa kesempatan itu hilang, Patriark Jiahe sangat menyesalinya, berpikir bahwa dia seharusnya membunuh Zhou Jiaming secara diam-diam sekarang. Bab 2913 Zhou Jiaming dijaga ketat oleh Zhao Xidao dan 3 kepala lainnya, dan pada dasarnya tidak mungkin bagi Patriark Jiahe dan yang lainnya untuk meluncurkan serangan mendadak. Ye Lingtian, apa yang kamu inginkan? Patriark Jiahe sudah lama tahu nama Ye Lingtian. Dia menatap Ye Lingtian dan bertanya dengan dingin. Ye Lingtian mencibir dan berkata sambil mencibir, kalian melanggar aturan konferensi pertukaran seni bela diri dan ingin membunuh prajurit Daxia. Sekarang Anda masih bertanya kepada kami apa yang ingin kami lakukan. Ini adalah tipikal penjahat yang mengeluh. Pertama, Zhou Jiaming menggunakan konspirasi di atas ring. Sebuah trik,
saya mengalahkan Ning Chijun, bukankah saya harus melakukan keadilan untuknya? Patriark Jiahe menghadapi Ye Lingtian tit for tat, dan dia tidak bermaksud untuk mendukungnya. Turun. Ye Lingtian menyipitkan matanya dan menunjuk ke lokasi delegasi seni bela diri Dongying. Jika menyangkut konspirasi dan trik, kalian para prajurit Dongying adalah ahlinya. Menurut kata-kata kalian prajurit Dongying seharusnya sudah mati sejak lama. Lancang, kamu hanya seorang kontestan, di mana giliranmu untuk menunjukkan dan menceritakan hal-hal di arena. Pendiri Jizen Judo Hall berkata dengan tajam. Ye Lingtian melirik orang itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa, semuanya dibenarkan oleh Anda, dan apa yang kami lakukan salah. Tidak perlu melanjutkan konferensi pertukaran seni bela diri semacam ini, baiklah, apa yang kamu katakan benar-benar cocok untukku. Zhou Jiaming, yang terluka parah, dengan paksa mengangkat semangatnya dan berkata sambil tertawa lebar. Patriark Jiahe tidak menyangka bahwa sikap Ye Lingtian akan begitu sengit. Jika seniman bela diri Daxia benar-benar menarik diri dari konferensi pertukaran seni bela diri ini, itu akan menjadi kerugian bagi Dongying. Tapi balas dendam Sanada Neji harus dibalaskan. Sebagai ninja Koga yang jenius, Sanada Neji terluka parah. Jika Patriark Koga tidak bisa mendapatkan keadilan untuknya, bukankah itu lelucon? Tidak peduli apa, kalian semua prajurit Daxia telah curang dalam kontes ini. Kontes sebelumnya sudah berakhir. Apa gunanya memberitahuku ini? Ye Lingtian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Patriark Jiaga, demi Sanada Neji, akan berani mengabaikan aturan konferensi pertukaran seni bela diri. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ye Lingtian menatap langsung ke mata Patriark Jiahe dan bertanya dengan dingin. Senyum menghina muncul di wajah Patriark Jiahe. Dia menunjuk ke Ye Lingtian, dan melambaikan tangannya. Kamu minggir, kamu hanya anak laki-laki berambut kuning, mengapa kamu harus berbicara denganku? Saya sekarang dapat mengirim Daxia delegasi seni bela diri ke kekuatan untuk memimpin tim diserahkan kepada Ye Lingtian. Bolehkah saya bertanya, apakah dia memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Anda? Zhao Xidao, yang berdiri di belakang Ye Lingtian, bertanya kepada Patriark Jiahe dengan mencibir. Faktanya, Zhao Xidao sangat kecewa dengan konferensi pertukaran seni bela diri ini, dan dia tidak berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni bela diri seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Zhao Xidao, wajah Patriark Jiahe suram dan tidak pasti. Dia menemukan bahwa Ye Lingtian, seorang pemuda, memiliki posisi penting dalam delegasi seni bela diri Daxia. Karena Zhao Xidao mampu mengucapkan kata-kata bahwa dia baru saja menyerahkan kekuasaan di depan semua orang, itu membuktikan bahwa dia benar-benar mungkin untuk melakukannya. Kalian para pejuang musim panas yang besar, semuanya adalah orang-orang yang berbahaya. Aku terlalu malas untuk memberimu pengetahuan umum dan mengeluarkan obat penyembuh, kalau tidak masalah ini tidak akan berakhir. Patriark Jiahe menjangkau Ye Lingtian dan meminta pil obat. Peran ramuan di tangan Ye Lingtian, Patriark Jiahe telah melihat, jika dia bisa mendapatkannya untuk Sanada Neji, dia tidak perlu khawatir tentang cederanya. Bab 2914 Apakah Anda mencari ramuan penyembuhan? Tidak masalah, kata Ye Lingtian, mengeluarkan botol porselen hijau kecil di tubuhnya, dan menuangkan ramuan hijau samar, hanya seukuran kacang polong. Merasakan kekuatan obat yang terkandung dalam pil obat, seorang pria besar seperti Patriark Koga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tidak, Lingtian, pil ini tidak boleh diberikan kepadanya. Kami tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa kami harus memberi kompensasi kepada mereka? Zhao Xidao patah hati dan buru-buru menghentikan Ye Lingtian. Zhou Yuekun, kepala sekte Shen Quan, juga menggema. Tuan Ye, jangan sia-siakan obat mujarab, Sanada Ningji tidak layak. Dongying sudah keterlaluan kali ini, mereka benar-benar tidak menganggap kita serius,
dan ini adalah masalah besar untuk melawan mereka. Itu benar, Ye Daxia, lebih baik memberikan pil obat di tanganmu kepada Patriark Jiahe daripada memberi makan anjing itu. He Xuanghua, kepala faksi Kunlun, juga menyatakan sikapnya. Mendengar kata-kata dari tiga kepala, Patriark Jiahe sangat marah. Dia menunjuk Sanada Ningji, dan bertanya dengan marah. Ini adalah murid jenius ninja Jiahe kita, dia terluka parah oleh prajurit Daxia kalian. Apakah kalian bukankah kamu mengeluarkan ramuan penyembuh? Ketiga Zhao Xidao hanya menatap Patriark Jiahe dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi wajah mereka sudah menunjukkan apa yang mereka pikirkan. Patriark Jiahe, saya awalnya ingin memberikan pil ini kepada Anda, tetapi sekarang saya sedikit dilema. Ye Lingtian melirik Patriark Jiahe dan mengatakan ini dengan sengaja. Apa yang sulit tentang itu? Kamu tidak mendengarkan mereka, bukan? Patriark Jiahe tidak malu dan membuat keputusan alih-alih Ye Lingtian. Banyak prajurit muda di Daxia benar-benar tidak tahan lagi. Wajah Patriark Jiahe yang jelek membuat mereka merasa mual. Kakak Ye, jangan beri dia pil obat, dia tidak pantas mendapatkannya. Itu benar, kakak senior Ye. Kakak senior Zhou tidak melakukan kesalahan sekarang. Sanada Ningji terluka parah, dan dia hanya bisa menyalahkan dia karena kekuatannya yang buruk. Jangan memperhatikan mereka, kakak Ye. Jika itu masalah besar, saya akan melawan mereka. Saya ingin melihat apakah seni bela diri Daxia lebih baik, atau seni bela diri Dongying memiliki rahasia lain. Banyak prajurit Gritsia yang dikirim oleh Patriark, mendukung Ye Lingtian satu demi satu, dan tidak ingin melihatnya menyia-nyiakan ramuan itu. Patriark Jiahe, sulit untuk marah, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Lingtian merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia juga tidak berdaya, dan dia tidak bisa melawan keinginan begitu banyak prajurit musim panas yang hebat. Pada saat ini, mutasi tiba-tiba terjadi. Tanpa peringatan apapun, Patriark Jiahe tiba-tiba melangkah maju dengan satu tangan dan meraih pil obat di tangan Ye Lingtian, mencoba mengambilnya dengan paksa. Namun, tepat sebelum Patriark Jiahe menyentuh pil obat, tangan Ye Lingtian bergetar, dan pil obat jatuh di atas ring. Patriark Koga dengan cepat melangkah keluar dan ingin menendang pil obat ke posisi delegasi seni bela diri Dongying. Namun, gerakan Ye Lingtian lebih cepat, seolah-olah dia mundur selangkah secara tidak sengaja dan menghancurkan pil obat dengan satu kaki. Lihat, Patriark Jiahe, mengapa kamu begitu cemas? Kamu telah menghancurkan semua pil obat yang baik. Ye Lingtian mengambil ramuan dari sol sepatunya dan melemparkannya ke depan Patriark Jiahe. Bab 2915. Patriark Jiahe pucat, dadanya naik turun dengan keras, dan dia jelas sangat marah. Kamu bajingan, apa maksudmu? Patriark Jiahe memelototi Ye Lingtian, mengungkapkan ranah puncak 3 tingkat Grandmaster. Namun, Ye Lingtian tidak memiliki sedikit pun ketakutan di wajahnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa, Patriark Jiahe masih menyalahkan saya? Jika Anda tidak merampoknya sekarang, bagaimana ramuan itu bisa jatuh ke tanah? Ye Lingtian melanjutkan. Pil spiritual ini rusak, tetapi efeknya masih ada. Jika Anda membawanya ke Sanada Ningji, itu juga akan efektif. Semua tertawa terbahak-bahak. Ketiga Zhao Xidao di arena juga mengangkat sudut mulut mereka, dan wajah mereka penuh dengan senyum sarkastik. Apakah kamu ingin mati? Wajah Patriark Jiahe berubah menjadi warna hati babi, dia menyipitkan matanya, dan cahaya tajam melintas di matanya. Pada saat yang sama, Patriark Jiahe mengirimkan energi yang kuat untuk mengunci Ye Lingtian. Selama Ye Lingtian bergerak, dia akan meluncurkan serangan. Meskipun Ye Lingtian memiliki rekor gemilang mengalahkan Sato Takeru, Master Judo, Patriark Koga menempatkannya di matanya. Jika dia bertarung melawan Sato Takeru, dia bisa dengan mudah mengalahkan Sato Takeru. Berlututlah, bersujud padaku 3 kali,
lalu beri aku sebotol obat yang baru saja kamu berikan padaku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Patriark Jiahe memerintahkannya dengan dingin, seolah-olah dia bisa mengendalikan nasib Ye Lingtian. "Jangan berlutut, Tuan Ye, dengan kami bertiga di sini, kamu tidak akan pernah terluka." Zhao Xidao adalah orang pertama yang mengungkapkan sikapnya, dan pedang gudang di tangannya juga terhunus. Master Sekte dari Sekte Shen Quan melambaikan tinjunya dan berkata sambil tertawa lebar, "Saya tidak menyangka bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk naik ke panggung di konferensi pertukaran seni bela diri ini. Ini sangat langka." He Xuanghua, kepala faksi Kunlun, juga mengungkapkan sikapnya. Zhao Xidao, seperti Patriark Jiahe, keduanya memiliki kekuatan Grandmaster Triple Heaven Dai Feng. Jika keduanya bertarung satu sama lain, tidak pasti siapa yang akan menang. He Xuanghua, kepala faksi Kunlun, master kuat dari Master 3 tingkat faksi Kunlun, telah menguasai keterampilan unik faksi Kunlun. Zhou Yuekun, master dari Sekte Shen Quan, sebagai master di puncak Grandmaster Erzongtian, sangat kuat dalam tinju. Tidak peduli lawan seperti apa yang dia hadapi, dia memiliki keberanian untuk meninju. Dengan kerja sama ketiga orang ini, kekuatan tempur tidak boleh diremehkan. Kalian tiga orang tua, jika kamu benar-benar ingin melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya, dan kami bukan vegetarian. Acara Judo Kodokan, Divisi kelima Jiaji, maju selangkah dan berkata dengan dingin. Jiazi Wubu juga merupakan master kuat dari Master 3 tingkat, dan judonya telah memasuki ranah transformasi, dan kekuatan He Xuanghua, kepala faksi Kunlun, harus berada pada level yang sama. Jika 5 divisi Jiazi bergerak, mereka akan mampu menahan He Xuanghua dengan sangat baik. Ada 4 dari Anda, dan ada juga 4 dari kami. Tidak jelas siapa yang akan menang. Taro Kikuta, petinju paling kuat di Dongying, berkata dengan nada menghina kepada penonton sambil memeluk lengannya. Bab 2916 Kantor Pusat Master Karate, Chaoxiong, juga merupakan kekuatan Master Sanchong Tian. Dia menyeringai, "Kalian ingin memulai huru-hara, saya tidak bisa lebih bahagia, cepat dan lakukan." Tekanan Zhao Xidao dan mereka bertiga pada Patriark Jiaga dengan mudah diselesaikan oleh Yuta Kikuta, dan bahkan dalam hal kekuatan komprehensif, pihak lain bahkan lebih tinggi dari mereka. Bagaimanapun, kekuatan tertinggi Ye Lingtian belum mencapai tingkat ketiga Grandmaster, dan pembangkit tenaga listrik yang berkuasa pada dasarnya memiliki kekuatan tempur tingkat ketiga Grandmaster. Tidak apa-apa bagi Anda untuk menarik diri dari konferensi pertukaran seni bela diri ini, atau Anda dapat melakukannya bersama kami. Tidak peduli apa yang Anda pilih, saya tidak dapat mengubah kondisi yang baru saja saya buat. Tatapan tegas Patriark Jiaga menyapu wajah Ye Lingtian. Di lubuk hatinya, Patriark Jiahe juga membandingkan kekuatan Xuangfa. Dia menemukan bahwa di sisinya, dia bisa terus menghancurkan Ye Lingtian dan yang lainnya, jadi dia berbicara lebih agresif. Jika Patriark Jiahe mengetahui prestasi Ye Lingtian di Lembah Nether, dia tidak akan tahu seperti apa ekspresinya nanti. Anda harus tahu bahwa Ye Lingtian berada di Lembah Nether, menghadapi bawahan dari 7 Raja Iblis Pembunuh, dan lebih dari 100 penguasa alam master dipenggal olehnya. Selain itu, yang terlemah dari 4 Raja Hantu di bawah tangan 7 Raja Iblis Pembunuh adalah kekuatan puncak dari Grandmaster 4 lapisan surgawi, tetapi meskipun demikian, mereka masih mati di tangan Ye Lingtian. Dengan bantuan Earth Soul Book, Seven Killing Demon Lord secara paksa meningkatkan kekuatannya ke ranah Grandmaster 8 Heaven, tetapi dia masih bukan tandingan Ye Lingtian, dan pada akhirnya dibunuh oleh Ye Lingtian. Terus terang, keempat Patriark Koga bersama-sama bukanlah lawan dari Raja Hantu Api Merah di bawah tahta 7 Raja Iblis Pembunuh. Tapi mereka berada di depan Ye Lingtian, berteriak sangat gembira, seolah-olah mereka bisa memakan Ye Lingtian dengan mantap. Ini disebut keberanian orang bodoh. Bocah bau,
saya harap Anda dapat melihat situasinya dengan jelas. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan kami, 3 prajurit Gritsia di sekitar Anda tidak akan dapat memberi Anda bantuan sama sekali. Patriark Jiahe membantu Ye Lingtian untuk menganalisis. Untuk meyakinkan Ye Lingtian untuk menyerahkan obat mujarab, Patriark Jiahe membujuknya. 3 pembangkit tenaga listrik teratas di Dongying di sampingku dapat sepenuhnya menahan Zhao Xidao dan mereka bertiga, sementara diriku sendiri, aku dapat menggunakan guntur untuk membunuhmu. Tidak, menunggu Ye Lingtian mengatakan sesuatu untuk disangkal, Patriark Jiahe melanjutkan. Orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji. Jika kamu mati, kamu tidak akan memiliki apa-apa. Serahkan pil obat, setidaknya kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dasia di gym seniman bela diri, saya khawatir Anda tidak tahu, tepat pada saat Patriark Jiahe naik ke ring, banyak kamera di tempat kejadian mematikan fungsi siaran langsung. Artinya, adegan yang terjadi di arena tidak akan disiarkan langsung ke negara lain sama sekali, bahkan jika menyebar setelahnya, Dongying dapat menyangkal akun tersebut. Ye Lingtian mengerti, Patriark Jiahe dan yang lainnya menyukai ramuan di tangan mereka, dan mereka akan mengambil ramuan itu dengan cara apapun. Aku hanya ingin tahu, kamu terus meminta obat mujarab, bukankah kamu takut aku akan mengeluarkan racunnya? Ye Lingtian menatap Patriark Jiahe dan bertanya dengan sangat serius. Ekspresi Patriark Jiahe membeku. Dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Jika ramuan yang dikeluarkan Ye Lingtian benar-benar mengandung bahan beracun, bukankah itu akan membahayakan Sana dan Neji? Patriark Koga, jangan disesatkan oleh bocah bau ini. Selama dia menyerahkan ramuan itu, kita secara alami akan memiliki cara untuk mengetahui apakah itu racun atau bukan. Yuta Kikuta, seorang petinju terkenal di Ying Timur, mengingatkan Patriark Koga. Patriark Jiahe kembali ke akal sehatnya, mendengus dingin, dan berkata kepada Ye Lingtian, aku hampir tertipu oleh anakmu, jangan bicara omong kosong lagi, dan segera serahkan pil obat. Kamu memaksaku. Saat berikutnya, mata Ye Lingtian sedikit menyipit, dan aura yang kuat meletus darinya. Bab 2917 Ranah seni bela diri yang ditunjukkan oleh Ye Lingtian hanyalah Grandmaster Erzongtian, dan dia bahkan belum mencapai puncak Erzongtian. Tetapi momentum yang dia meletuskan saat ini tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik Grandmaster Triple Heaven. Merasakan energi yang kuat di tubuh Ye Lingtian, ekspresi Patriark Jiahe dan yang lainnya menjadi jauh lebih berhati-hati. Jika konferensi pertukaran seni bela diri ini benar-benar terpaksa dihentikan karena konflik saat ini, apakah itu Patriark Koga atau yang lain, akan ada harga yang harus ditanggung. Ini semua untuk dibicarakan nanti. Dalam situasi saat ini, mereka tidak memiliki kepastian mutlak bahwa mereka dapat memakan Ye Lingtian dan yang lainnya. Apakah kamu tidak menginginkan pil spiritual? Ye Lingtian melirik dingin ke Patriark Jiahe dan yang lainnya. Pil spiritual ada di tanganku, kamu bisa mengambilnya jika kamu memiliki kemampuan. Patriark Jiahe menyipitkan matanya dan ragu-ragu. Pembangkit tenaga Dongying lainnya tidak ingin gegabah menyerang Ye Lingtian. Lagi pula, 3 kepala Zhao Xidao bukan vegetarian. Ketika mereka pindah, ketiga Zhao Xidao pasti akan bergabung dalam pertempuran. Tanpa kepastian kemenangan, menembak secara paksa untuk merebut eliksir adalah hal yang sangat berisiko. Di bawah arena, di mana delegasi seni bela diri Dongying berada, melihat Ye Lingtian menghadapi Patriark Jiahe tanpa tertinggal, Genshinsuke sangat marah. Pria pengkhianat ini, ketika saya menantangnya, dia menghindari pertempuran, tetapi sekarang menghadapi Patriark Koga, dia memiliki semangat juang, yang benar-benar rencana yang bagus. Wajah Genshinsuke penuh dengan penghinaan. Patriark keluarga Yuanxin mengerti apa yang dimaksud Yuanxinsuke, dan dia menggema. Ye Lingtian tahu bahwa pertempuran ini tidak akan terjadi,
jadi dia sengaja bertindak keras di depan Patriark Jiahe untuk mendapatkan ketenaran, yang cukup tak tahu malu. Ya, Ye Lingtian dan keluarga Yuan Xin sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam, dan setelah dia datang ke Dongying, dia bahkan tidak berurusan dengan keluarga ini sekalipun. Namun, Yuan Xinji membenci Ye Lingtian dan ingin membunuhnya dengan cepat. Mengapa aku tidak naik ring, bergabung dengan kelompok pertempuran, dan mengambil nyawa Ye Lingtian? Yuan Shinsuke melirik ayahnya dan bertanya. Hal ini benar-benar tidak mungkin. Patriark Yuan Xin dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyarankan. Jangan impulsif, situasi di arena belum jelas, dan ketika kita naik ke arena saat ini, keluarga Yuan Xin kita akan mengambil risiko besar. Ruang konferensi di lantai dasar gimnasium. Tuan, lihat konferensi pertukaran seni bela diri ini, apakah perlu untuk menghentikannya? Jika itu tidak mempengaruhi kita dengan cara apapun, maka saya akan mengirim lebih banyak orang untuk mengalahkan Ye Lingtian. Ketua konferensi seni bela diri, Miyamoto Takuma, kata seorang Mongolia pria itu bertanya dengan hormat. Miyamoto Takuma juga merupakan master kuat dari Grandmaster Triple Heaven, tetapi di depan pria bertopeng ini, dia berperilaku sangat hormat. Sudahkah kamu memastikan bahwa obat mujarab di tangan Ye Lingtian memang ajaib? Pria bertopeng itu tidak langsung menjawab pertanyaan Miyamoto Takuma, melainkan bertanya. Miyamoto Takuma mengangguk dan berkata dengan nada yang sangat positif. Kami telah mengkonfirmasi bahwa ada 3 prajurit yang terluka parah. Setelah meminum pil obat, mereka semua memulihkan vitalitas mereka dalam waktu singkat, dan seni bela diri tidak terpengaruh. 3 orang yang dikatakan Miyamoto Takuma adalah Deng Hai, Su Bo dan Zhao Linger. Bab 2918. Ketiga orang ini memiliki karakter yang baik, dan Ye Lingtian juga menyenangkan mata, jadi dia memberi mereka obat mujarab yang berharga. Masalah ini tidak bisa terburu-buru, mari kita lanjutkan konferensi pertukaran seni bela diri dulu. Tujuan kami adalah untuk menekan seluruh dunia seni bela diri Daxia, bukan Ye Lingtian saja. Pria bertopeng itu membuat keputusan dan berkata dengan dingin. Miyamoto Takuma segera mengangguk dan berkata, Tuan, tolong tunggu sebentar, saya akan segera melakukannya. Setelah itu, Miyamoto Takuma meninggalkan ruang konferensi dan bergegas menuju arena dengan kecepatan yang sangat cepat, diteruskan ke Patriark Koga dan yang lainnya. Setelah Miyamoto Takuma pergi, pria bertopeng itu mengetuk meja dengan jari telunjuknya dan berkata pada dirinya sendiri, Ye Lingtian, seberapa kuat kamu? Tidak peduli seberapa kuat kamu, ketika kamu datang ke Dongying, jangan berpikir untuk kembali. Kali ini konferensi pertukaran seni bela diri, penyelenggara Dongying melakukan operasi kotak hitam, sepenuhnya di bawah perintah pria bertopeng itu. Pembangkit tenaga listrik di dunia seni bela diri Dongying pada dasarnya memiliki kekuatan Grandmaster Erzongtian atau lebih tinggi, tetapi di depan orang-orang bertopeng, mereka juga patuh dan patuh, dapat dibayangkan seberapa tinggi status orang-orang bertopeng. Sangat disayangkan bahwa seniman bela diri Daxia tidak mendapatkan 10 lutut berturut-turut di awal, yang merupakan poin yang tidak terlalu dipuaskan oleh pria bertopeng itu. Jika Zhao Linger kalah dari Sanada Rong pada waktu itu, seberapa baguskah itu? Meskipun efek yang diharapkan belum tercapai, dunia seni bela diri Daxia telah menderita cukup banyak kerugian pada konferensi pertukaran seni bela diri ini. Seorang murid inti dari sebuah sekte tewas dalam pertempuran, dan beberapa murid inti terluka parah. Pencapaian cemerlang seperti itu belum pernah dicapai oleh dunia seni bela diri timur dalam beberapa konferensi pertukaran seni bela diri terakhir. Di sisi Miyamoto Takuma, dia segera muncul di atas ring, berdiri di antara Ye Lingtian dan Patriark Jiahe. Apa maksudmu? Apakah kamu memperlakukan peraturan konferensi pertukaran seni bela diri sebagai hiasan? Miyamoto Takuma melirik dengan dingin ke Patriark Koga dan yang lainnya,
lalu memandang Ye Lingtian dan yang lainnya, dan memarahi. Kalian juga membodohi dirimu sendiri, ini benar-benar keterlaluan. Miyamoto Takuma, penyebab kejadian ini adalah sepenuhnya berpikir bahwa Patriark Jiahe tidak ada hubungannya dengan kita. Zhao Xidao membuka mulutnya, tidak berniat memberikan wajah Miyamoto Takuma. Kali ini konferensi pertukaran seni bela diri, biarkan orang-orang sangat kecewa. He, Suang Hua, kepala faksi Kunlun, juga berdiri untuk mendukung Zhao Xidao. Kami telah membuat keputusan, dan kami tidak akan berpartisipasi dalam bela diri berikutnya, konferensi seni. Apakah ini benar? Miyamoto Takuma mengerutkan kening dan melihat dalam-dalam. Dia melirik Zhao Xidao dan yang lainnya. Jika Anda menyerah pada kompetisi berikut, maka konferensi seni bela diri ini, Daxia Anda akan menjadi kekalahan total. Miyamoto Takuma percaya bahwa dia cukup tahu tentang seniman bela diri Daxia. Hampir semua prajurit Daxia sangat memperhatikan reputasi mereka. Jika mereka kembali ke Daxia seperti ini, mereka pasti akan menanggung banyak keburukan. Semuanya, kalian dapat memikirkannya dengan hati-hati. Sebagai ketua konferensi marsial Dao berikutnya, saya dapat menjamin keadilan dan keadilan. Tentu saja, tidak ada masalah dengan kontes sebelumnya, kata Miyamoto Takuma dengan berani. Jika mereka ingin berhenti, maka berhentilah. Patriark Jiahe mendengus dingin. Miyamoto Takuma tiba-tiba marah, dan berteriak pada Patriark Jiahe. Ini semua pekerjaan baikmu, mengapa kamu tidak menjatuhkan orang? Patriark Jiaga tidak mengharapkan sikap Miyamoto Takuzen, dan tiba-tiba menjadi sangat tangguh. Dia tidak punya pilihan selain menjemput Sanada Neji dan turun dari ring. Melihat adegan ini, seringai muncul di sudut mulut Ye Lingtian. Bab 2919 Ye Lingtian secara alami dapat melihat bahwa tindakan Miyamoto Takuma adalah untuk melindungi Patriark Koga, dan dia semua berbicara dengan enteng. Namun, Ye Lingtian tidak berniat untuk masuk jauh ke dalam masalah ini. Bagaimanapun, dia akan membayar semua yang telah dikenakan Dongying pada prajurit Daxia. Setelah konferensi pertukaran seni bela diri ini, Ye Lingtian ingin seluruh dunia seni bela diri Dongying tidak lagi berani memikirkan tentang Daxia. Saya akan berurusan dengan Patriark Jiahe dan yang lainnya sesuai dengan peraturan konferensi seni bela diri. Semua orang, Anda melihat saya menangani masalah ini, bukankah seharusnya ada masalah? Miyamoto Takuma tersenyum dan menatap Zhao Xidao. Jelas, Miyamoto Takuya tidak berniat untuk memberikan wajah Ye Lingtian, dan dia masih menganggap Zhao Xidao sebagai orang yang bertanggung jawab atas Daxia. Namun, Zhao Xidao memandang Ye Lingtian dan mengambil inisiatif untuk bertanya apa maksudnya. Tuan Ye, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Ketua Takuma Miyamoto telah menunjukkan ketulusan yang cukup, jadi ini adalah akhir dari masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan konferensi seni bela diri benar-benar berakhir di sini, kata Ye Lingtian ringan. Zhao Xidao mengetahuinya, dia mengangguk ke Miyamoto Takuma dan berkata, jangan lupa apa yang kamu katakan tadi, kamu harus memberi kami penjelasan untuk adegan tadi. Setelah itu, Zhao Xidao juga menerbangkan orang dari ring. Ye Lingtian mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Zhou Jiaming. Dia menemukan Zhou Jiaming lebih enak dipandang, dan bakat seni bela diri Zhou Jiaming bagus. Dia tidak ingin seniman bela diri muda ini terpengaruh oleh seni bela dirinya. Terima kasih banyak, kakak senior Ye. Meskipun Zhou Jiaming memiliki kedua kaki yang patah, dia sangat keras hati dan bahkan tidak mendengus. Dia mengepalkan tinjunya dan berterima kasih kepada Ye Lingtian seperti orang normal. Melihat adegan sebelumnya, Zhou Jiaming mengerti betapa berharganya pil obat di tangan Ye Lingtian. Ye Daxia sangat murah hati, Sekte Senkuan kami tidak akan pernah melupakannya. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, buka saja mulut Anda, dan Sekte Tinju Suci kami tidak akan pernah menyerah. Zhou Yuekun, penguasa Sekte Senkuan,
juga memberi hormat Ye Lingtian dengan kepalan tangan. Sejauh ini, Ye Lingtian telah mendapatkan bantuan besar dari Sekte Wudang, Sekte Kongtong, dan Sekte Senkuan. Awalnya, Ye Lingtian memiliki reputasi tinggi di antara sekelompok prajurit muda. Melihatnya mengeluarkan pil obat yang berharga dan memberikannya kepada yang terluka parah, banyak prajurit muda semakin mengaguminya. Kakak senior Ye bertindak secara terbuka dan tanpa mempedulikan pengembalian. Dia benar-benar panutan untuk generasiku. Pil obat di hadapan seorang seniman bela diri yang tidak memiliki hubungan dengan saya dan tidak ada alasan. Dibandingkan dengan kakak senior Ye, saya sangat jauh di belakang. Kakak senior Ye tidak hanya kuat, tetapi juga orang yang baik, yang sangat mengagumkan. Tidak hanya murid-murid muda ini, tetapi juga kekaguman tertinggi untuk Ye Lingtian, banyak lainnya. Kepala sekte juga menghormati Ye Lingtian, percaya bahwa dia adalah seorang pejuang yang tidak mementingkan diri sendiri dan benar. Tentu saja, nama palsu ini tidak dihargai oleh Ye Lingtian sendiri. Idenya sangat sederhana. Sejak konferensi pertukaran seni bela diri kali ini, alasan mengapa seniman bela diri Daxia menjadi sasaran adalah sebagian pada dirinya sendiri, jadi itu harus diambil dari ramuan obat untuk menyembuhkan mereka. Adapun berharganya pil obat, Ye Lingtian tidak menganggapnya serius. Jika itu masalah besar, dia akan pergi ke lembah Nether untuk menemukan Raja Obat dan meminta beberapa pil obat lagi darinya. Dengan kekuatan Ye Lingtian, ramuan ini sebenarnya tidak banyak membantunya. Dia membawa kembali ramuan ini, dan ide awalnya adalah mengirimnya kembali ke teater Barat Daya dan menyerahkannya kepada para jenderal yang terluka parah di medan perang. Tanpa diduga, rencananya jauh di belakang perubahan Ye Lingtian mendengar berita kematian Xiao Jun sebelum dia bisa memberikan obat mujarab, dan kemudian dia datang ke Dongying. Bab 2920. Jika orang yang mati itu bukan Xiao Jun, Ye Lingtian tidak akan pernah datang ke Dongying secara langsung. Selain orang yang diam-diam melindungi Su Yuwei, 12 pengawal berdarah besi di bawah komandonya memiliki 10 orang yang dapat digunakan, dan dapat sepenuhnya membantu Xiao Jun membalas dendam. Bahkan jika Yagyu Amano kuat dan memiliki kekuatan tempur dari Grandmaster Wu Zongtian, 10 dari 12 pengawal bergerigi pasti akan mampu membunuhnya. Selain membalas Xiao Jun, Ye Lingtian melakukan perjalanan khusus ke Dongying, dan tentu saja dia memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendapatkan kembali segel giok kekaisaran yang diambil oleh Amano Liuyu. Bagaimanapun, segel Chuan Guoyu memiliki arti simbolis yang penting bagi Daxia, dan agak keterlaluan untuk membiarkannya hidup di Dongying. Ye Lingtian, sebagai pelindung negara di Daxia, membawa kembali segel giok negara, yang juga merupakan tugasnya. Karena kerusakan arena terlalu serius, kompetisi berikutnya akan ditunda selama 1 jam. Setelah arena diganti, konferensi seni bela diri akan dilanjutkan. Tiba-tiba, pemberitahuan dari penyelenggara konferensi datang melalui siaran. Setelah Zhou Jiaming dan Sanada Ningji bertempur, arena memang rusak. Ada lubang besar di mana-mana. Jika arena tidak diganti, itu akan merusak keagungan dunia seni bela diri Dongying. Arena yang ditempa dari paduan memiliki kekerasan yang luar biasa, tetapi di depan prajurit tingkat tinggi di ranah Grandmaster, itu masih belum cukup. Prajurit lain sebelumnya memiliki beberapa kerusakan di arena, tetapi pertempuran antara Zhou Jiaming dan Sanada Ningji paling merusak arena. Dengan waktu luang 1 jam, kamu bisa istirahat dengan baik. Jarang, rasanya sangat enak bisa beristirahat setelah kompetisi yang menegangkan. Hanya mengambil keuntungan dari periode waktu ini, pikirkan baik-baik tentang bagaimana kamu harus bersikap ketika kamu naik panggung. Banyak prajurit muda di Daxia sangat mementingkan jam waktu luang ini. Tuan Sen, apakah ambulans ada di tempat? Ye Lingtian juga ingin memanfaatkan waktu ini untuk melihat bagaimana operasi Zhao Linger berjalan. Mendengar pertanyaan Ye Lingtian, Sen Dongjun mengangguk cepat dan berkata,
Tandu ada di luar gerbang, dan itu akan segera datang. Setelah berbicara, dalam 2 menit, Dr. Chen membawa beberapa perawat dan muncul di depan semua orang dengan tandu. Cedera kaki Zhou Jiaming tidak dapat sepenuhnya diandalkan oleh ramuan, dan dia masih harus dikirim ke rumah sakit sesegera mungkin untuk operasi. Ye Lingtian berkata kepada Master Sekte dari Sekte Shen Quan. Zhou Yuekun sangat yakin dengan kata-kata Ye Lingtian. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti, semuanya dilakukan sesuai dengan keinginan Ye Daxia. Tidak apa-apa. Oke, Zhou Jiaming memakai tandu dan kembali untuk operasi. Lingtian tidak sopan, dan memerintahkan Zhou Yuekun berbicara dengan Shen Dongjun. Menurut instruksi Ye Lingtian, keduanya mengangkat Zhou Jiaming dan pergi. Seniman bela diri membawa tandu. Secara alami, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan para perawat. Bahkan ambulans hampir tidak bisa mengejar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua orang tiba di rumah sakit sementara. Dr. Chen sudah menyiapkan ruang operasi begitu Zhou Jiaming tiba. Dia memulai operasi setelah perawatan sederhana untuk lukanya. Aku akan pergi menemui Zhao Linger, kata Ye Lingtian kepada orang banyak. Bab 2921 Shen Dongjun dan yang lainnya tahu bahwa Ye Lingtian sebagian besar ingin menghabiskan waktu sendirian dengan Zhao Linger, jadi mereka tidak menindaklanjuti dengan bangsal Zhao Linger. Hei, kakak senior Ye, kenapa kamu ada di sini? Melihat Ye Lingtian, wajah Zhao Linger penuh dengan kejutan. Pada saat ini, Zhao Linger masih memiliki selang infus yang dimasukkan ke lengannya. Kakinya digips, kondisi mentalnya sangat baik, dan dia tidak terlihat seperti terluka parah. Konferensi pertukaran seni bela diri telah ditunda selama 1 jam. Saya tidak tertarik untuk tinggal di sana, jadi saya datang untuk menemui Anda. Bagaimana perasaan Anda? Ye Lingtian menjelaskan secara singkat. Zhao Linger menunjuk ke kakinya dan berkata tanpa daya. Lukanya pulih dengan baik. Pil obat yang Anda ambil, kakak senior Ye, pasti sangat berharga. Bahkan Dr. Chen terkejut. Dia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat hal seperti itu dalam hidupnya. Pil obat ajaib ini baik untuk cedera Anda. Apakah itu berharga atau tidak tergantung pada orangnya. Ye Lingtian tidak ingin berbicara tentang pil obat, agar tidak menambah beban psikologis Zhao Linger dan membuat dia merasa berhutang budi pada dirinya sendiri. Hihi, bagaimanapun, kakak senior Ye, Anda telah banyak membantu saya kali ini. Jika bukan karena pil obat Anda, saya kira seni bela diri akan dihancurkan. Zhao Linger berkata dengan ketakutan yang tersisa. Mampu mengalahkan Sanada Rong adalah prestasi besar bagi Zhao Linger. Bahkan jika dia menghancurkan seni bela dirinya karena ini, dia tidak memiliki keluhan. Namun, dia akhirnya menjadi master setengah langkah yang kuat. Jika seni bela diri dihancurkan, dia tidak akan merasa lebih baik dalam hidupnya. Oke, jangan bicarakan ini, pulihkan saja. Ye Lingtian mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apakah kamu ingin pergi ke gym untuk menonton pertandingan? Mendengar apa yang Ye Lingtian katakan, mata Zhao Linger bersinar dengan 2 sinar, dan ekspresinya yang bersemangat melampaui kata-kata. Tentu saja aku ingin pergi, kakak senior Ye, tahukah kamu, aku terlalu bosan untuk tinggal di sini, akan sangat bagus untuk menonton pertandingan di sana. Zhao Linger berkata dengan gembira. Tapi segera, ekspresinya menjadi gelap dan dia menunjuk ke kakinya dan berkata, tapi aku tidak bisa berjalan sekarang, bagaimana aku bisa pergi ke gym? Zhao Linger tidak ingin membuat masalah untuk Ye Lingtian. Kakak Ye, tolong memeluk diri sendiri. Meskipun Zhao Linger memiliki kesan yang baik tentang Ye Lingtian di hatinya, kasih sayang semacam itu tidak dapat ditingkatkan ke tingkat cinta antara pria dan wanita. Sederhana saja, saya akan menyapa Dr. Chen dan memintanya untuk menyiapkan kursi roda untuk Anda. Anda bisa menggunakan kursi roda.
Ye Lingtian sudah menemukan solusi, jika tidak, dia tidak akan menyebutkannya kepada Zhao. Masih tertinggal. Itu bagus. Zhao Linger dengan bersemangat bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Oh, lihat otakku, bagaimana aku bisa melupakan kursi roda. Meskipun agak memalukan untuk duduk di kursi roda di depan begitu banyak musim panas yang hebat prajurit, itu lebih baik daripada tetap di bangsal. Zhao Linger tidak ingin tinggal di sini lagi. Dia berpikir bahwa dia tidak lagi dalam masalah serius, dan tinggal di bangsal hanya membuang-buang waktu. Alangkah baiknya kembali ke gym, tidak hanya untuk dapat melihat pertempuran banyak pejuang, tetapi juga untuk berbicara dengan saudara Ye. Mengapa tidak melakukannya? Tunggu sebentar, aku akan mencarikanmu kursi roda. Dokter Chen mengoperasi murid inti Sekte Shen Quan. Dia tidak bisa menangani hal-hal sepele seperti itu, kata Ye Lingtian. Zhao Linger sedikit terkejut, dan dengan cepat bertanya. Murid inti Sekte Shen Quan, Zhou Jiaming. Apakah dia juga terluka parah? Ye Lingtian mengangguk dan menjelaskan kepada Zhao Linger. Ini kebetulan bahwa lawan yang ditemui Zhou Jiaming adalah penguasa klan ninja Jiahe, Sanada Neji. Ya Tuhan. Ini sebenarnya dia. Bab 2922 mulut kecil Zhao Linger terbuka menjadi bentuk O. Saya mendengar bahwa Sanada Neji, tetapi ninja jenius paling kuat dari ninja Koga, dia bertemu Zhou Jiaming. Zhou kekalahan Jiaming tidak bisa dihindari. Zhao Linger agak menyesal, sebagai anggota prajurit Daxia, ia tentu berharap Zhou Jiaming dapat menang dan mengatur semangat prajurit timur. Sangat disayangkan Sanada Neji, sebagai ninja yang kuat di negara master, ingin mengalahkannya, bagaimana bisa begitu mudah? Katakan padamu bahwa Zhou Jiaming gagal. Ye Lingtian menatap Zhao Linger dengan lucu. Zhao Linger tiba-tiba merasa sedikit malu, seolah-olah kakak senior Ye tidak mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Zhou Jiaming yang kalah dari Sanada Ninji. Begitu dia memikirkan hal ini, wajah Zhao Linger memerah, dan dia tersenyum dan berkata, "Yah, maafkan aku, kakak Ye, aku salah. Sepertinya Zhou Jiaming sangat baik, dia benar-benar mengalahkan Ninji Sanada, oke." Seperti itu, Ye Lingtian menjelaskan situasinya secara singkat kepada Zhao Linger, dan juga memberitahu dia tentang pihak lain dan hasil pertempuran. Ini benar-benar hebat. Saya tidak berharap delegasi seni bela diri Daxia kami dapat memenangkan begitu banyak kemenangan. Tampaknya semua orang telah keluar dari 9 sendi berlutut di awal. Zhao Linger merasakan kegembiraan dari hatinya. Jika seniman bela diri Daxia terus berlutut, sebagai anggota delegasi seni bela diri, Zhao Linger juga akan merasa wajahnya kusam. Kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu palsu? Ye Lingtian melirik Zhao Linger dengan curiga, keberhasilan para prajurit Daxia adalah karena pengaruhmu. Hah? Zhao Linger menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan tidak percaya, kakak Ye, apakah kamu serius? Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, dia bisa melihat bahwa Zhao Linger tidak berbohong. Sepertinya dia adalah aku benar-benar tidak tahu betapa pentingnya kemenanganku bagi delegasi seni bela diri Daxia. Jika bukan karena kamu bertarung melawan Sanada Rong dan menang, yang meningkatkan moral para pejuang Daxia, mereka tidak akan bekerja terlalu keras di arena, jadi itu semua adalah pujianmu, kata Ye Lingtian. Cahaya aneh melintas di mata Zhao Linger, dia menatap Ye Lingtian, dan bertanya dengan sangat serius, jadi, aku juga berguna, kan? Ye Lingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum, ayahku dan aku, pada saat itu, saya katakan bahwa Anda adalah kebanggaan delegasi seni bela diri Daxia, dan juga kebanggaan Daxia. Zhao Linger puas dan bahagia. Ye Lingtian memintanya untuk menunggu sebentar, dan dia pergi keluar untuk mencari kursi roda. Tuan Shen, tolong minta saya untuk melihat apakah rumah sakit memiliki kursi roda.
Saya ingin membawa Zhao Linger ke gym. Ye Lingtian kebetulan melihat Shen Dongjun segera setelah dia keluar. Oke, tuanku, tolong tunggu sebentar, saya akan pergi dan bertanya. Shen Dongjun mengangguk tanpa sadar, tiba-tiba berhenti lagi, dan bertanya dengan tidak percaya. Tuan, saya tidak meragukan niat Anda, tetapi Zhao Linger, bisakah kamu benar-benar keluar dari rumah sakit? Baru beberapa jam sejak operasi Zhao Linger, pikir Shen Dongjun, bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Aku akan melepaskanmu, tidak perlu bertanya. Ye Lingtian melambaikan tangannya. Bab 2923 Shen Dongjun mengangguk, berbalik dan keluar tanpa ragu-ragu. Setelah 2 menit, Shen Dongjun tidak mengembalikan kursi rodanya, melainkan merekrut beberapa perawat. Tuan, perawat ini menolak untuk menyerahkan kursi roda kepada saya, mengatakan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas keselamatan pasien. Shen Dongjun menjelaskan kepada Ye Lingtian dengan wajah pahit. Perawat kepala, bermarga Wang, berusia sekitar 40 tahun, dengan ekspresi yang sangat serius. Begitu dia memasuki pintu, dia bertanya, siapa yang ingin membawa pasien keluar? Dan mengapa dia harus membawa pasien keluar? Wang sangat memperhatikan pasien, dan sering bahkan jika dia tidak istirahat, tetapi juga untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Baru saja, ketika Shen Dongjun mengatakan bahwa Zhao Linger akan keluar dari rumah sakit, kepala perawat Wang sedikit marah. Aku ingin membawanya keluar. Aku baru saja bertanya padanya, dan Zhao Linger merasa dia pulih dengan baik. Ye Lingtian menjelaskan kepada kepala perawat Wang. Shen Dongjun takut pada perawat Wang, yang tidak tahu identitas Ye Lingtian, dan mengatakan beberapa kata yang berlebihan. Dia buru-buru bergegas ke depan dan berkata, ini adalah Daxia Ye, bintang baru di dunia seni bela diri Daxia. Dia sangat berbakat dalam seni bela diri, dan pada usia muda, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak dunia, Grandmaster tingkat 2. Beberapa perawat semuanya terkejut. Melihat Ye Lingtian, Daxia Sangwu, ranah prajurit mereka relatif jelas. Di usia yang begitu muda, untuk bisa menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak surga tingkat kedua Grandmaster, bakat seni bela dirinya memang biasa-biasa saja. Kepala perawat Wang melirik Ye Lingtian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika Anda memiliki seni bela diri yang tinggi, Anda masih harus mendengarkan kami untuk merawat dan menyelamatkan orang. Kaki pasien ini belum pulih, jadi dia tidak bisa keluar dari rumah sakit begitu cepat. Jika Ye Lingtian tidak memberikan obat mujarab kepada Zhao Linger, dengan cedera Zhao Linger sebelumnya, bahkan jika dia tinggal di rumah sakit selama setengah bulan lagi, diperkirakan cedera di kakinya tidak akan membaik secara signifikan. Terlebih lagi, selain cedera di kaki Zhao Linger, cedera lainnya tidak ringan, dan mereka harus pulih dengan baik untuk pulih sesegera mungkin. Menurut pendapat perawat Wang, Zhao Linger harus tinggal di rumah sakit setidaknya selama setengah bulan, dan sangat berbahaya untuk dipulangkan sebelum itu. Karena Dr. Chen dan Dr. Wang sama-sama melakukan operasi pada Zhou Jiaming, saat ini, kepala perawat Wang memiliki status tertinggi di rumah sakit, dan dia berhak memutuskan apakah Zhao Linger akan keluar dari rumah sakit atau tidak. Kepala perawat Wang, saya tahu Anda baik, tetapi saya mengerti situasi saya sendiri. Saya pulih dengan baik sekarang. Benar-benar tidak perlu tinggal di rumah sakit. Zhao Linger mengambil inisiatif untuk berbicara. Seperti yang dikatakan Zhao Linger kepada Ye Lingtian, tinggal sendirian di bangsal sangat membosankan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa menatap dinding dengan linglung. Seberapa baik pergi ke konferensi pertukaran seni bela diri. Bahkan jika Zhao Linger tidak bisa bermain, dia bisa menyemangati saudara laki-laki dan perempuannya. Siapa kamu dan aku? Kepala perawat Wang melirik Zhao Linger dan membujuk. Kamu harus tahu seberapa serius cederamu.
Sekarang setelah kamu keluar dari rumah sakit, apa yang harus kamu lakukan jika kamu memiliki gejala sisa? Zhao berlama-lama sedikit tidak berdaya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada perawat Wang. Perawat Wang harus tahu tentang Lingdan. Biarkan Zhao Linger keluar dari rumah sakit, ini perintahku. Shen Dongjun takut kepala perawat Wang akan terus menghalanginya, jadi dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan identitasnya dan memaksa kepala perawat Wang untuk membuat konsesi. Bab 2924 Tuan Shen, meskipun saya tidak memiliki posisi resmi, di rumah sakit, perawat dan dokter adalah perintah yang harus diikuti. Anda membiarkan Zhao Linger keluar dari rumah sakit, begitu ada masalah, tanggung jawab siapa? Tanya perawat Wang. Menghadapi Shen Dongjun, kepala kantor tertinggi Daxia di Dongying, perawat Wang tidak takut pada orang biasa, dia masih harus berpegang pada prinsipnya sendiri. Aku akan bertanggung jawab atas diriku sendiri. Zhao Linger tidak ingin mempermalukan Tuan Shen, dan dia tidak ingin perawat Wang melanggar prinsip, jadi dia berkata begitu. Kamu adalah seorang pasien, dan kamu sama sekali tidak bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Sekarang, hanya anggota keluargamu yang bisa bertanggung jawab atas dirimu, kata perawat Wang. Ye Lingtian menontonnya untuk waktu yang lama, tetapi dia dapat melihat bahwa kepala perawat Wang adalah tipe orang yang bekerja dengan cermat. Pada dasarnya, apa yang dia yakini sulit untuk diubah oleh orang lain. Tapi Anda belum bisa mengkritiknya. Bagaimanapun, perawat Wang berpikir dari sudut pandang Zhao Linger, dan semuanya demi kebaikan Zhao Linger. Jika Anda mengkritik perawat Wang, itu juga membuktikan bahwa seseorang memiliki pendapat tentang Zhao Linger dan tidak ingin melihatnya pulih. Ye Lingtian secara alami khawatir tentang Zhao Linger, jika tidak, dia tidak perlu mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Zhao Linger. Namun, cara Ye Lingtian merawat Zhao Linger berbeda dengan perawat Wang. Selain luka di tubuhnya, Ye Lingtian lebih memperhatikan kebutuhan spiritual Zhao Linger. Perawat Wang paling memperhatikan berbagai indikator tubuh Zhao Linger. Jika indikatornya menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja dengan Zhao Linger, perawat Wang akan sangat senang. Jika tidak, saya akan meminta ayah saya untuk menelepon Anda. Dia adalah wali saya, jadi dia harus dapat bertanggung jawab untuk saya. Jika dia setuju dengan pemecatan saya, apakah tidak akan ada masalah lain? Zhao Linger juga mengerti bahwa perawat Wang Chang baik pada dirinya sendiri, jadi sampai saat ini, nada suaranya tidak banyak berubah, dan dia masih terlihat sangat baik. Zhao Linger dapat yakin bahwa selama dia memanggil ayahnya, Zhao Xidao akan setuju untuk mengeluarkannya dari rumah sakit. Jika tidak, apakah Ye Lingtian masih dapat membantunya untuk bersyafaat? Karena kamu bersikeras untuk keluar dari rumah sakit, aku tidak punya cara untuk menghentikanmu, jadi ayo lakukan. Aku akan memeriksa semua data kesehatanmu. Selama kamu semua memenuhi syarat, aku akan membiarkanmu keluar dari rumah sakit. Perawat Wang berkata. Zhao Linger menggerakkan lengannya tanpa sadar. Dia menemukan bahwa semua bagian tubuhnya utuh kecuali kakinya. Kakinya terlalu terluka, jadi pemulihannya lambat. Pil obat yang diambil Ye Lingtian secara alami tidak efektif. Setelah memberi Zhao Linger 3 hari, dia merasa bisa berjalan di tanah. Perasaan ini agak berlebihan, tetapi juga dapat membuktikan dari samping betapa berharganya obat mujarab yang dikeluarkan Ye Lingtian. Lakukan saja seperti yang dikatakan perawat Wang. Bagaimanapun, tidak akan terlalu lama untuk memeriksa pemulihan tubuh. Shen Dongjun ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Lingtian menghentikannya. Ye Lingtian tidak ingin mempersulit kepala perawat Wang. Dokter dan perawat memiliki suara terbanyak dalam kondisi pasien. Karena mereka didatangkan dari Daxia untuk meminta bantuan, mereka tentu saja tidak dapat membongkarnya. Xiao Liu, Xiao Zhang, pergi dan siapkan instrumen dan periksa berbagai indikator pasien.
Perawat Wang menginstruksikan dua perawat kecil di sampingnya. Kedua perawat kecil itu bergegas pergi bab 2925. Kedua perawat dengan cepat mengambil peralatan medis dan melakukan tes terperinci pada data tubuh Zhao Linger. Namun, ada beberapa peralatan medis besar, dan tubuh kecil mereka tidak dapat digerakkan sama sekali, jadi mereka perlu mendorong Zhao Linger untuk mengujinya. Untungnya, lebih dari 1 jam diberikan pada konferensi pertukaran seni bela diri. Jika tidak, tes Zhao Linger akan selesai, dan kompetisi di sana akan dimulai. Sekitar 20 menit kemudian, hasil pemeriksaan Zhao Linger keluar. Bagaimanapun, rumah sakit sementara ini didirikan untuk melayani para pejuang Daxia. Selain para pejuang Daxia, tidak ada pasien lain. Oleh karena itu, berbagai pengujian dapat dilakukan kapan saja tanpa mengantri, yang sangat meningkatkan kecepatan. Data fisik Zhao Linger menunjukkan bahwa dia memang pulih dengan sangat baik. Dalam sejarah kedokteran, ini bisa dianggap sebagai keajaiban. Perawat Wang bukan orang kuno. Setelah mendapatkan data tes, dia juga menerima hasilnya. Menurut akal sehat, cedera serius Zhao Linger akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk pulih ke kondisinya saat ini. Kepala perawat Wang, karena tidak ada yang salah, bisakah saya keluar dari rumah sakit sementara? Tanya Zhao Linger. Faktanya, Zhao Linger tidak kembali setelah keluar dari rumah sakit. Tepatnya, dia benar-benar keluar untuk melihat konferensi pertukaran seni bela diri. Setelah kompetisi selesai, dia akan terus kembali untuk infus atau sesuatu. Ramuan yang dikeluarkan Ye Lingtian memang sangat ajaib, tetapi pada dasarnya tidak realistis untuk hanya mengandalkan ramuan untuk memperbaiki tubuh, dan itu harus dibantu oleh obat-obatan. Dan Zhao Linger memiliki banyak luka terbuka, yang mudah terinfeksi bakteri. Ramuan Ye Lingtian sangat berguna untuk memulihkan vitalitas, tetapi tidak memiliki banyak efek penghambatan pada bakteri. Sebelumnya, saya sedikit keras kepala. Saya melihat data secara detail sekarang. Pemulihan Anda jauh di luar pemahaman saya. Anda dapat meninggalkan rumah sakit, tetapi saya pribadi menyarankan Anda untuk tidak pergi terlalu lama. Wang kepala perawat, kata Zhao Linger. Zhao Linger dapat merasakan bahwa perawat Wang tidak memiliki niat buruk terhadap dirinya sendiri, dia hanya fokus pada pekerjaannya. Terima kasih, perawat Wang, jangan khawatir, saya tidak akan pergi lama. Hanya ada beberapa pertandingan terakhir yang tersisa di konferensi pertukaran seni bela diri hari ini. Saya akan kembali paling lama 2 jam. Zhao Linger takut perawat Wang terlalu khawatir, menjelaskan kepadanya. Dr. Chen dan Dr. Wang keduanya di ruang operasi awalnya, situasi di depan mereka membutuhkan tanda tangan mereka, tetapi jelas bahwa kedua dokter tidak dapat diganggu sekarang. Setelah Anda meninggalkan rumah sakit, jika Anda merasa tidak sehat, kembalilah sesegera mungkin. Perawat Wang berkata kepada Zhao Linger. Zhao Linger mengangguk sambil tersenyum. Dia bisa merasakan perhatian perawat Wang untuknya. Dia sangat menikmati perasaan ini, jadi dia mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya punya semuanya. Perawat Wang memiliki pasien lain yang membutuhkan untuk diurus. Juga tidak mungkin untuk menaruh terlalu banyak energi pada Zhao Linger. Bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkan Xiao Liu pergi bersamamu. Jika terjadi situasi yang tidak terduga, Xiao Liu dapat membantumu menghadapinya tepat waktu. Perawat Wang berkata kepada Zhao Linger.